Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan sehat, nikmat iman maupun nikmat Islam. Yang sudah hadir pada hari ini, alhamdulillah ada pembicara kita, sudah ada di tengah-tengah kita, Ibu Aisyah Dahlan, dalam acara Talkshow Parenting dengan tema kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Dan Ketua RKI Kecamatan Jonggol, Ibu Suci Astuti-Ningsih, selamat datang, selamat hadir dalam acara hari ini. Juga Ketua RKI Kecamatan Jonggol, Ibu Ria. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara online. Ibu-ibu sekalian, salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tanpa panjang lebar, acara akan kita mulai dengan tema kesalahan orang tua dalam mendidik anak, yang akan dipaparkan materi kita pada kali ini, pembicara kita yang sangat luar biasa, Ibu Aisyah Dahlan. Baik, Bu Ida. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat, ayah bunda dari Rumah Keluarga Indonesia Jonggol, Masya Allah ya. Yang saya hormati Ibu Suci Astuti-Ningsih, kemudian Ibu Ria Ernawiza Agus, kemudian juga fraksi PKS Kabupaten Bogor Bapak Haji Sulaiman, dan seluruh sahabat-sahabat ayah bunda Bapak Ibu yang ada hari ini, yang sama-sama hari ini kita ya belajar bersama. Saya juga terus belajar dan kita sampai kapanpun harus belajar ya, alhamdulillah. Dan teman-teman atau panitia dari RKI Jonggol ini mengamanahkan kami untuk membahas tentang kesalahan orang tua dalam mendidik anak ya. Mungkin akan banyak teori-teorinya yang dari yang lain ya, sudut pandang dari teman-teman pedagogis lain kah atau psikolog dan sebagainya. Tapi hari ini mungkin saya juga akan memberikan satu wawasan untuk apa sih sebetulnya yang dimaksud kesalahan orang tua ya. Mungkin yang ini lebih ekstrim lagi ya, karena saya sering sekali dengar ada sekarang istilah toxic parent ya. Dan ini juga akan ada kaitannya dengan otaknya manusia ya. Jadi mohon izin nanti dalam penyampaian kali ini saya banyak menggunakan slide presentasi ya. Baik, saya mohon izin ke Teh Ida, Bu Ida, saya share screen dulu ya supaya lebih mudah dijelaskan. Ya. Baik, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Ya. Baik, kita akan mulai ya. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan. Saya memang sejak 98 sampai sekarang masih mengurus pasien-pasien narkoba, HIV/AIDS, dan bahkan terakhir juga mengurus pasien LGBT ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal ini, tapi kalau ada keluarga dekat kah, tetangga yang kena narkoba, HIV dan LGBT, tolong segera dibantu karena bukan maunya mereka seperti itu ya. Baik, dan kesalahan orang tua dalam mendidik anak saya ambil dari sudut pandang yang kita sebut toxic parent ya. Apa sih toxic parent ini? Sekarang ngetop banget nih. Toxic parent ini adalah orang tua yang tidak menghormati dan memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu ya. Dan ini juga harus kita tahu bahwa toksik ini kan artinya racun. Jadi orang tua yang memberikan racun di dalam pola pengasuhannya ya. Jadi walaupun kerap berdalih semata-mata karena kasih sayang ya, tapi pola asuh toksik ini tentu saja tidak baik ya dilakukan. Kenapa? Karena namanya juga toksik ya. Ini membuat racun sehingga mematikan ya, mematikan karir anak, mematikan perkembangan ya, karakter anak, mematikan segalanya. Bahkan bisa membuat ya nanti nextnya anak ini akan menjadi orang tua yang toksik juga, atau orang tua yang membuat racun lagi pada generasi berikutnya ya. Nauzubillah min dzalik.
Baik, kalau ditanya ciri-cirinya apa sih? Ya, disadari atau tidak, kita bisa saja menjadi toxic parents. Oleh sebab itu, agar dapat mewaspadai perilaku kita sendiri terhadap anak-anak, terdapat ciri-ciri toxic parents yang penting untuk kita perhatikan. Ya, ini saya pakai ilustrasinya, mohon maaf mungkin gambar-gambarnya dari pakai orang bule karena memang kita ya karena nggak kenal jadi mungkin boleh dipakai ya. Baik. Jadi salah satu ciri yang pertama yaitu mengutamakan diri sendiri. Toxic parent ini selalu mengutamakan kebutuhannya sendiri nih sebagai orang tua dan tidak mempertimbangkan kebutuhan maupun perasaan anak. Selain itu ia juga tak akan berpikir mengenai dampak perilakunya tersebut. Ini dia. Ya, ini egois banget. Toxic parent nih orang tua yang egois, ya, mengutamakan kebutuhannya sendiri. Ya. Kemudian ciri berikutnya tak dapat memperlakukan anak dengan baik. Jadi orang tua yang toksik ini tidak dapat memperlakukan anaknya dengan baik, bahkan pada tingkat yang dasar saja seperti rasa hormat dan kesopanan mereka enggan melakukannya. Ya, ia juga sengaja melupakan hal-hal penting yang berkaitan dengan anak. Ya, anak disapa dengan lembut aja, ini susah banget kalau toxic parent ini. Ya, dan ini sesuatu yang berbahaya. Ya, kemudian sulit mengendalikan emosi. Nah ini toxic parent ini ciri khasnya. Kerap mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya. Jadi cenderung bereaksi lebay ya, berlebihan atau dramatis ketika anak melakukan kesalahan ya. Selain itu kemarahannya pun seringkali tak dapat diprediksi, ia tak akan segan untuk memukul, memaki atau melakukan kekerasan lain. Ini kalau untuk sekarang ini udah nggak model ini parenting yang ada memukul, memaki dan melakukan kekerasan. Inilah yang kita bilang toxic parent ya. Dan suka ngontrol ya. Memang kita idealnya memang mengontrol kegiatan anak, tetapi toxic parent ini ngontrolnya itu berlebihan. Ya, dia sangat ketat mengontrolnya. Dia akan mengatur apa yang harus dilakukan oleh anak, bahkan ya kapan dan bagaimana sang anak melakukannya. Jadi toxic parent ini orang tua yang terlalu mencampuri urusan pribadi. Apalagi kalau anak-anak sudah mulai ya SMP, SMA, ini harus ada batasan-batasannya sesungguhnya ya. Jadi kalau ada yang suka kepo terlaluan ya, memang kita harus kepo sama anak juga, tapi kalau keterlaluan dan membuat anak-anak tidak nyaman, nah ini sudah masuk di ya toxic parent atau kesalahan orang tua ini sebetulnya. Ya. Terus selalu menyalahkan anak, ya atas perbuatan yang telah dilakukannya, orang tua toksik justru akan menyalahkan semuanya pada anak. Padahal yang salah orang tuanya. Selain itu, apapun usaha dan hasil yang dilakukan oleh anak tak pernah cukup baginya. Ya, ia selalu mencari kesalahan dan juga jarang mengapresiasi anak. Ini jadi orang tuanya yang sudah bisa jadi monster ini anak. Jadi kalau ngelihat orang tua ya itu bisa juga jadi monster anaknya karena orang tuanya selalu nyalain anak. Ini bahaya banget ini. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita lihat dulu ciri-cirinya toxic parent ini. Ya. Kemudian sering memperlakukan anak ya. Ya, orang tua yang toksik juga kerap memperlakukan anaknya dengan sangat buruk. Ia akan mengejek, merendahkan, memukul, memaki atau meneriaki anak di depan orang lain, terutama teman-temannya sehingga anak merasa sangat malu. Ya, ini kalau masih ada orang tua yang kayak gini, kayaknya ini udah nggak zaman ini ngejek, merendahkan, memukul, memaki ya, atau meneriaki anak. Aduh, ya kasihan anak-anak ini. Ya kalau seperti ini kalau kita pola pengasuhan kita ya. Kemudian merasa bersaing dengan anak. Jadi bukan hanya selalu merasa benar, toxic parent juga akan bertindak seperti orang yang sedang bersaing dengan anak. Jadi alih-alih menyemangati dan merasa bahagia atas keberhasilan anak, ia malah membuat anaknya down, mengabaikannya dan merasa ya tak suka jika anak senang. Ini ada nih. Jadi kalau misalnya anaknya punya keberhasilan, bundanya pasti bilang, bunda juga bisa kayak gitu. Wah ini nyolot banget kayak gini, bersaing dengan anak. Padahal kita sebetulnya ya senang kalau kita punya anak yang berhasil atau punya anak yang punya prestasi. Tapi ini orang tuanya nggak mau ya merasa bersaing. Nah, ini hati-hati nih ya. Nah sebetulnya kenapa sih orang tua toxic parent itu gitu? Jadi biasanya itu ada gangguan di otak. Ya ini mohon maaf yang kita lihat gambar otak manusia yang dikeringkan di laboratorium atau dimasukkan di dalam formalin ya. Jadi bisa jadi orang tua toxic parent ini punya trauma atau kalau tadi betul-betul
ya toxic parent ini, pola pengasuhannya seperti tadi ciri-cirinya, ya kalau memang ya dikatakan orang tuanya ini punya trauma dan traumanya tidak bisa diselesaikan, maka lama-lama orang tua ini mempunyai gangguan kejiwaan. Inilah makanya sama anak dia tidak bisa mengontrol emosi, ya. Dan kalau kita bicara tentang otak manusia atau pikiran manusia, ini nanti dia terbagi dua, ya. Ada dikatakan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang tapi walaupun itu sebetulnya merupakan satu kesatuan, ya. Pikiran sadar dan bawah sadar ini sering disebut juga conscious mind dan subconscious mind, ya. Kedua pikiran ini saling berkomunikasi dan bekerja dalam waktu bersamaan secara paralel, ya. Dan kalau kita ya mau tahu ya kira-kira menganalogikan pikiran sadar dan bawah sadar, ini bagaikan kalau kita melihat gunung es di lautan ya, di tengah laut, itu yang nampak di atas permukaan laut itu yang kecil ini, inilah diperkirakan atau diumpamakan sebagai pikiran sadar atau conscious mind, ya. Tapi gunung es itu kalau kita lihat di bawah dasar laut itu lebih besar, lebih besar. Nah, inilah yang disebut subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Ya. Apa yang sebetulnya yang mau kita jelaskan? Kita mau memberitahu bahwa kekuatan, power conscious mind itu sebetulnya lebih kecil, cuma 10%. Subconscious mind ini yang lebih besar 90%. Power apa? Power untuk membentuk perilaku, ya, membentuk sikap. Ya, jadi yang bawah sadar ini tinggi. Kalau conscious ini biasanya ya isinya nih reasoning atau alasan-alasan kita gitu ya. Kemudian critical thinking ya, kemudian logical thinking. Ini di conscious mind. Atau misalnya kita baru belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, ya bagaimana menjadi orang tua yang menghormati anak gitu. Tapi karena baru belajar, dia mungkin baru masuk di conscious mind, di pikiran sadar, dan kekuatannya 10%. Ya, kenapa? Walaupun sudah belajar bahwa orang tua harus begini, tapi kok pada prakteknya besok harinya ya tetap keluarnya toxic parent itu karena ya power dari subconscious ini 90%. Ya, 90%. Nah, apa sih power isinya ini subconscious? Ternyata ini terdiri dari memori, yaitu ingatan kita dari kecil sampai sekarang. Bisa jadi toxic parent itu memorinya itu banyak memori yang negatif, atau inner child-nya itu ya banyak kesedihan, kekecewaan juga, atau ya kesakitan yang dilakukan oleh orang tua juga sebelumnya, atau oleh gurunya juga bisa, atau oleh sekeliling orang. Ya. Kemudian apa yang masuk di dalam subconscious ini? Self image, citra diri. Kalau dari kecil ya kita punya citra diri yang negatif, maka subconscious yang power 90% ini akan negatif. Ya. Apalagi personality. Ya, kepribadian kita tuh masuk di dalam subconscious mind. Dari ilmu teori kepribadian ya, atau teori watak ini, karena watak ini adalah bawaan lahir, watak ini dibawa dari sejak seorang anak itu dalam rahim ibunya, karena itu di dalam otak ada program yang Allah berikan yaitu watak, ya. Maka ya watak ini jadinya kekuatannya juga 90%. Ya. Dan di dalam program watak itu ditemukan ada kekuatan dan kelemahannya. Inilah kalau pada saat anak-anak dari kecil kita tidak mengajarkan atau tidak memberitahu bahwa jenis wataknya ini, kekuatannya seperti ini, kelemahannya seperti ini, bisa jadi munculnya kelemahan terus. Ya. Dan itu powernya 90%, sehingga pas waktu dia nanti mau melakukan hal yang baik, ini subconscious ini sangat mengganggu. Apalagi habit, kebiasaan yang kita miliki itu juga masuk kategori subconscious mind. Ya, subconscious mind. Sehingga kalau habit dari kecil juga ya tidak diatur atau tidak diberikan habit yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu juga akan mengganggu ya apa yang kita buat pada saat hari ini atau sekarang ini, walaupun kita sudah belajar, kita sudah masukkan conscious mind kita dengan hal-hal ya pembelajaran yang baru, tetapi itu tadi itu harus terus-terusan ya. Supaya apa? Supaya kalau kita belajar terus-terusan itu akan masuk ke dalam, masuk ke subconscious. Ya. Kemudian apalagi di subconscious ini adalah emosi. Emosi, kita akan belajar sedikit tentang emosi hari ini ya. Kemudian intuisi.
imajinasi, dan trauma-trauma. Ya, ini hati-hati, mumpung mungkin anak-anak masih kecil-kecil, kita harus ya mulai menata kembali subconscious mind anak-anak dengan baik. Atau kalau kita ya ada ciri-ciri ya 1K 2K dari toxic parent itu berarti kita yang sebagai orang tua subconsciousnya yang perlu kita program ulang atau kita sebutnya reprogramming subconscious mind. Kita program ulang. Ya. Kenapa? Karena memori di subconscious kita atau memori di otak kita itu dia nggak bisa hilang. Pengalaman negatif tidak bisa hilang, pengalaman positif tidak bisa hilang. Kasihan kalau pengalaman ya ayah bunda yang pengalamannya banyak yang negatif, ini memang nggak bisa hilang. Koneksi dari neuron-neuron di otak ini sudah tersambung. Yang hanya bisa kita adalah ya menata ulang sehingga memori yang lama atau memori yang banyak negatifnya itu kita tata ulang dengan memasukkan memori-memori positif yang terus-terusan. Ya, walaupun itu awalnya kita misalnya kita mulai belajar bahwa oh parenting pola asuh ini yang baik adalah begini, yang benar begini, yang pantas begini. Ya, kalau 1 kali baru belajar itu baru masuk di conscious mind. Tapi kalau ulang lagi, nanti dia akan masuk ke dalam ya power dari subconscious mind. Ini makanya nanti kita mulai ada perubahan. Ya, kita sudah membentuk habit baru lagi. Ya, itulah makanya pentingnya kita belajar terus. Ya insya Allah. Baik. Jadi kalau emosi bagaimana sih? Ya, dan toxic parent itu juga sebetulnya adalah orang tua yang tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, emosi kalau dari ilmu otak atau ilmu neuroscience itu ada di dalam otaknya manusia. Ini dia terdiri dari beberapa sistem ya. Makanya memang tempat emosi atau rumah emosi ini disebutnya limbic system atau sistem limbik, di mana di sini akan mulai ya sebuah sistem yang akan bekerja sama untuk menstimulasi hormonal, menstimulasi zat-zat kimia yang ada di otak. Ya, stimulasinya itu dari mana? Bisa dari luar tubuh, bisa juga dari dalam tubuh kita. Pada saat atau faktor dalaman tubuh kita itu termasuk juga dari yang pikiran bawah sadar. Ya. Walaupun misalnya kita sudah tahu bahwa oke, ya anak kita ini amanah dari Allah, permata hati, tapi kalau bawah sadar kita masih saja marah sama orang tua kita karena pernah kita dilakukan semena-mena oleh orang tuanya, itu tanpa sadar emosi kita ini ya atau rumah emosi ini selalu menstimulasi hormon-hormon ketegangan, hormon-hormon noradrenalin, hormon-hormon kortisol yang tambah stres. Itu yang disebut faktor internal. Ya. Itulah bahayanya kalau kita mempunyai ya pas programming atau program zaman di waktu kita kecil ya itu ada yang hal-hal yang buruk. Karena dia otomatis terus mengeluarkan ya menstimulasi ya hormon-hormon yang nanti jalan lagi di badan. Ya. Ini makanya kita harus tahu caranya bagaimana kita memanage emosi ini, ya, memanage juga bagaimana memanage subconscious kita. Ya. Nah sekali lagi inilah rumah emosi yang Allah berikan pada kita. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat di dalamnya apa sih? Di dalamnya tadi saya bilang dia adalah sistem-sistem yang nanti menstimulasi hormonal, ya. Dan kalau orang-orang yang mempelajari emosi lebih dalam atau ilmu tentang emosi, kecerdasan emosi, itu biasanya mereka melihat bahwa emosi manusia itu ternyata ada tangganya, ada berlevel. Ya. Kalau masih kecil mungkin levelnya tidak terlalu detail, ya. Kalau masih kecil itu ada 4 emosi dasar, ya, sedih, takut, marah, dan gembira. Tapi semakin kita dewasa, ya semakin kita bervariasi jenis emosi. Ada yang mengklasifikasikan ini 10 jenis seperti ini, ada juga yang mengklasifikasikan nanti lebih detail lagi, ya. Dan nanti emosi ini ada berkaitan dengan pikiran orang dan perasaan orang, ya. Tapi ini rumahnya itu ada di otak, ya. Dan kenapa kayak tangga, Bu Aisyah? Karena ternyata orang yang emosi pada saat diteliti dengan menggunakan alat EEG, ya, elektroencephalogram di kepala atau encephalogram di kepala, itu ternyata ada frekuensinya. Ya. Paling rendah ternyata itu emosi yang apati. Apati ini adalah rasa sedih yang berkepanjangan
yang sudah mulai ada rasa putus asa. Anak-anak yang orang tuanya melakukan pola asuh toksik tadi atau toxic parenting tadi, itu bisa membuat emosi mereka terus turun. Sampai akhirnya putus asa, sampai akhirnya merasa nggak turun. Makanya kalau dia merasa saya nggak ada gunanya jadi anak, ya saya selalu serba salah, saya selalu ditekan orang tua saya, ya itu bisa tambah turun emosinya. Apa? Ada muncul ide bunuh diri atau suicide, ya itu yang dikategorikan depresi. Depresi. Dan depresi itu adalah emosi yang tidak lazim. Tidak lazim. Kalau masih apati aja masih kadang-kadang ada itu di otak kita, tetapi depresi itu sudah nggak lazim. Tapi kalau apati berkepanjangan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu akan muncul depresi. Bahayanya betul-betul dia akan bunuh diri. Ya, ini bahayanya. Ya, nah di atas apati ada yang lebih tinggi sedikit frekuensinya, yaitu grief, sedih. Ya, sedih ini dia agak tinggi karena sedih ini masih bisa nangis, masih bisa drama, ya, masih bisa teriak-teriak ini ya. Kemudian di atasnya ada fear atau takut, di sini ada cemas, khawatir, ya, bimbang, ragu-ragu. Ini ada di fear, ya. Nah, 3 jenis emosi ini kalau kita kategorikan dalam ilmu nafs, ya, dia masuk di nafsu lawamah. Ya. Kemudian di atas fear atau takut ada emosi yang dikategorikan oleh para ilmuwan lust atau buru-buru atau rakus. Ya. Dia lebih tinggi dari takut karena ini lust itu selalu mau, ya, karena lebih tinggi frekuensinya makanya ya gerakannya lebih di atasnya takut gitu. Kalau kita misalnya bangunkan anak-anak untuk sholat dan buru-buru nggak pakai senyum, itu berarti kita ada di lust ini. Kalau kita tergesa-gesa melakukannya ya tanpa wajah yang menyenangkan gitu ya, itu berarti kita buru-buru. Karena buru-buru ini antara takut dan marah. Ya. Di atas lust ada anger, marah. Di sini ada kesel, ya, dongkol, bahkan benci pun ada di ranahnya anger ini. Ya, di atasnya lagi sombong atau membangga-banggakan. Ya, mungkin kalau kita bangga kita masih dibolehkan, tapi kalau sudah membangga-banggakan itu berarti sudah masuk di level yang pride ini. Tetapi ini memang juga ada di diri kita. Ya, nah ini 3 ini dikategorikan nafsu amarah. Dan di atasnya mulai agak tinggi frekuensinya itu adalah courageous atau semangat atau berani di sini. Dan ini juga sudah mulai tinggi frekuensinya sekitar 200 Hz ya. Dan di atasnya lagi ada yang disebut menerima, acceptance. Ya. Ini menerima, bersyukur tuh ya bisa dikategorikan di acceptance ini. Ya, dia lebih tinggi dari semangat. Ya, di atasnya lagi damai, tenang gitu ya, itu sekitar 600 Hz. Dan di atasnya lagi ada yang disebut enlightenment atau pencerahan. Pencerahan ini sekitar 700 sampai 1000 Hz. Ya, ini tinggi nih. Dan ini dikategorikan nafsu mutmainnah ya, atau kalau kita mengerjakan pekerjaan apapun di dalam emosi yang mulai dari semangat sampai ke atas, inilah yang dikatakan zona ikhlas ya. Kita ibu-ibu mengerjakan pekerjaan di rumah apa saja, kalau kita sudah bisa sambil senyum, sudah bisa semangat gitu ya, berarti sudah mulai masuk ke zona ikhlas itu. Tapi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, masih ada kesel, masih ada marah, itu berarti masih di sini. Itu berarti belum lagi di zona ikhlas. Ini kalau dipaksain bekerja, lama-lama makin turun, bukan makin naik ke atas. Maka ya kita harus pandai juga memanage emosi kita kalau kita berada di bawah ini ya untuk naik ke atas ya. Dan anak-anak juga punya emosi ini. Artinya kalau satu ketika anak-anak sedih, takut ya, mau buru-buru atau kesel marah, itu lazim saja, wajar saja ya. Makanya buat kita juga kadang-kadang kalau lagi kesel marah itu wajar, lazim ya. Karena ini memang ada di otak emosi kita. Tetapi yang diminta adalah cepat-cepat naik ke atas. Cepat-cepat rilis naik ke atas. Cepat-cepat kita angkat emosi kita ke atas. Kenapa? Karena diharapkan kita lebih sering berada di zona ikhlas ini.
Kenapa? Karena kalau kita lebih sering berada mengerjakan sesuatu diwarnai dengan level emosi mulai dari courageous ke atas, itulah kita ya ada di nafsu mutmainnah atau berada di pekerjaan atau di zona yang ikhlas. Ini banyak untungnya, banyak benefitnya. Ya, benefit pertama apa? Benefit pertama tentu dari kesehatan. Imunitas akan meningkat. Kalau imunitas meningkat, vitalitas juga meningkat, apalagi pas pencerahan ini. Gimana sampai untuk ke atas Bu Aisyah? Inilah kita akan menggunakan cara-cara yang paling gampang itu adalah merubah posisi. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa apabila seorang itu marah berdiri, suruh duduk. Apabila duduk masih marah, suruh posisi tiduran. Gitu. Dan itu juga kata para ahli, para ilmuwan gitu ya, yang meriset ya. Itu bahwa kalau kita marah sambil terus kemudian kita bawa tidur, itu barangkali itu juga solusi terbaik. Walaupun kadang-kadang kita ngotot kadang-kadang ya, kalau ada masalah pokoknya harus selesaikan sekarang. Belum tentu itu juga menjadi suatu solusi yang baik. Kenapa? Kalau kita menyelesaikan masalah dalam kondisi marah atau mau buru-buru atau adalah pokoknya di nafsu amarah ini, bisa jadi nggak menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Ya, itu makanya kadang-kadang ada orang yang harusnya, aduh saya tidur dulu. Ya, itu nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan kalau masih marah dengan posisi duduk ya tiduran, ya posisi tidur. Ya, nah kemudian kalau duduk pun gimana Bu Aisyah? Duduk kalau kita duduk berdiri begini itu dia tegang muka. Kalau kita lagi kesel silakan langsung duduk terus kita mundurkan. Ya. Kemudian tarik nafas panjang. Ya. Itu cara umum. Tapi kalau kita menggunakan teknik yang sangat populer dan tentu ayah bunda kita semua sudah belajar sejak kecil. Apa itu? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, tanpa terasa nanti emosi kita bisa naik ke atas. Berkali-kali kita istighfar naik ke atas. Cara lain apa Bu Aisyah? Cara lain itu tadi ya sholat. Kita lagi kesel. Ya, sebelum zuhur gitu ya. Habis sholat zuhur karena sholatnya tumakninah, gerakan demi gerakan ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu tanpa terasa nanti emosi kita naik ke atas. Bahkan bisa jadi sudah sampai ke damai. Atau kalau nanti sholatnya kita tambahkan lagi sholat sunnahnya, karena ini zuhur misalnya kita tambahkan qobliyah ba'diyah, tadi kita bisa ada di pencerahan. Ya. Atau habis sholat terus kita ngaji baca Quran, itu bisa sampai ke pencerahan. Apalagi pas waktu baca Quran kita juga baca terjemahannya, kita mengerti ya apa yang dikandung dari firman Allah ini, maka kita bisa ke pencerahan yang 1000. Atau kalau misalnya kita habis membaca buku kah atau mendengarkan seminar, mendengarkan tausiah, itu bisa kita di pencerahan. Ya, buat teman-teman para aktivis dakwah ya, pada saat habis berdakwah itu ya dari semangat awalnya, di awal kita semangat gitu ya, memberikan sesuatu, memberikan tausiah dan sebagainya ya, itu bisa setelah itu berangsur-angsur kita langsung sampai ke pencerahan. Kadang-kadang pada saat kita memberikan sesuatu di pertengahan itu langsung oh kayak gitu ya, oh gitu. Kita sendiri misalnya yang membagikan itu atau memberikan sharing itu merasa ya oh kayak gitu. Nah itu berarti kita masuk di ya level emosi pencerahan. Ini sangat bahagia banget kalau kita lebih sering ada di sini. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini emosi, artinya bisa jadi selama ini toxic parent, ya kesalahan orang tua dalam memberikan pola pengasuhan selama ini di dalam bawah sadarnya sering berada di emosi yang di bawah. Walaupun sebetulnya kita sesekali ada di amarah, sesekali ada di lawamah, itu lazim saja, itu ya wajar saja, karena memang ada emosi di otak kita. Tapi yang diminta cepat-cepat naik ke atas. Yang bahaya adalah pada saat kita menggunakan teknik ya toxic parent kepada anak kita, maka si anak juga akan kita tekan emosinya selalu berada di sini gitu. Itu membentuk subconscious dia buruk lagi. Maka ini akan terjadi lagi pada generasi berikutnya, berikutnya. Ya. Nah, ini yang harus kita ya sudah cut. Kita cut untuk ya bagaimana kita bisa
membimbing anak, mendampingi, karena nggak cuma 1 hari 1 jam itu, ya berketerusan, bahkan mungkin anak-anak sudah besar pun, sudah mahasiswa, masih aja kita dampingi mereka, maka kita perlu mengetahui bahwa oh manusia itu ada level emosinya, dan dia kadang naik, kadang turun, kadang sudah di atas tiba-tiba turun, maka inilah kita ya perlu juga mengelola emosi kita. Kalau pas lagi di bawah, cepat-cepat naik ke atas. Cara tergampang adalah tarik nafas panjang, kemudian kita beristighfar, ya. Kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kita mengucapkan zikir-zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya, maka kita akan naik ke atas. Ya. Ikhlas itu adalah selalu memintanya pada Allah. Nah, keimanan seseorang juga bisa naik turun karena ada emosi ini di otak manusia. Pada saat kita ada mulai dari courageous saja, atau bahkan sampai di pencerahan, kita orang menjadi ya diri kita akan jadi tenang, kita yakin bahwa Allah Maha segalanya. Ya. Tapi kalau pas lagi turun, pas kita takut, ini kita lupa nanti kalau Allah Maha segalanya. Kondisi pandemi sekarang kita banyak takut, ya kita banyak sedih. Tapi kalau kelamaan di sini nanti kita lupa bahwa Allah yang Maha melindungi kita. Ya Allah yang Maha ya memberikan segalanya, memberikan kesehatan juga. Kalau kita takut karena perekonomian sedang tidak berjalan lancar sekarang ini, kita takut nggak punya uang. Nanti kalau pas lagi di level ini kita lupa kalau Allah yang Maha memberi rezeki. Makanya untuk bisa kembali kita ya ingat atau kembali keimanan kita ya tinggi dan mengingat bahwa Allah Maha segalanya, itulah kita naikkan dulu level emosinya. Naikkan dulu level emosi. Ya. Ini pengaruh emosi sangat kuat, sangat kencang pada tubuh kita ya. Karena itu tadi emosi itu kan di tengah sini dia akan mempengaruhi apa? Pikiran kita. Di mana? Yang di depan. Ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari itu akan masuk di lobus frontalis kita, khususnya di prefrontal cortex yang persis di belakang dahi. Tapi kalau emosi sedang marah itu mempengaruhi pikiran-pikiran, ya. Bahkan ilmu yang ada di otak depan itu terblokir sementara. Ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam rangka ya kita berparenting, entah membaca sendiri kah, ikut seminar kah, ikut taklim kah, ya ikut diskusi kah, itu kadang kalau emosi sedang naik atau sedang tegang ya emosinya dan dia ada di level marah, itu ini lupa ini ilmu di sini terblokir. Kemudian apalagi emosi ini juga mempengaruhi perasaan. Di mana sih letak perasaan? Ya. Perasaan ini oleh para ahli dan para ulama itu mengatakan berada di qalb. Nah, qalbu itu merujuknya kemana? Pengetahuan, ilmu pengetahuan makin ke sini, makin mengungkap bahwa kalau istilah qalbu itu adalah ya organ yang disebut jantung ini. Karena jantung ini luar biasa, dia semakin ke sini, semakin diteliti itu ternyata di dalam jantung itu ada otaknya. Dan antara otak kita ini terutama limbik system itu ada ya sambungan poros khusus dari otak ke jantung. Maka emosi yang di tengah ini juga nanti mewarnai perasaan yang ada di kalbu kita juga. Makanya emosi ini mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi juga perasaan. Sehingga akan mempengaruhi perilaku ini. Dan sistem saraf di tubuh manusia ini dia akan membawa pesannya. Baik pesan di emosi, pesan di pikiran, pesan yang diucapkan, pesan yang dilihat, pesan yang didengar, itu akan jalan ke sistem saraf. Karena sistem saraf ini saya selalu berulang-ulang ya memperlihatkan gambar ini, mungkin ada beberapa bapak ibu atau ayah bunda teman-teman sahabat-sahabat sering beberapa kali mengikuti juga kajian yang kami bawakan. Itu saya berulang-ulang sengaja kasih lihat otak dan kasih lihat sistem saraf. Karena sistem saraf ini itu kerjanya kan kayak kabel listrik. Ini kabel saraf ini dia kayak kabel listrik kerjanya. Dia membawa listrik dan membawa pesan dari mana? Dari otak kita, dari pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita juga ini pengalaman-pengalamannya banyak yang negatif karena pengaruh emosi, karena ada stimulasi tekanan-tekanan orang tua kita juga zaman dulu. Makanya pesannya jalan di badan sehingga diri kita sebagai orang tua melakukan toxic parent tadi. Karena itu tadi semuanya ada di pikiran sini. Ya. Apalagi yang subconscious mind, yang pikiran bawah sadar itu akan ya pengaruh dari memori-memori lama. Posisi memori lama di mana sih? Ya sekitar sini juga. Di frontalis tapi yang dekat dengan limbic system tadi. Itu terus jalan. Walaupun mulai pelan-pelan mau belajar tentang parenting yang benar, parenting yang baik, parenting yang pantas.
Tapi kalau baru 1 kali, maka belum kuat powernya. Karena ilmu itu baru masuk di conscious mind, pikiran sadar. Dia belum kuat. Kalah dengan subconscious, pengalaman-pengalaman lama untuk turun ke sistem saraf ini untuk membentuk perilaku. Itu tadi dikatakan kekuatan subconscious 90%, kekuatan conscious itu 10%, ya. Nah, itu tadi. Oke. Nah, sekarang ya bagaimana kita untuk membetulkan bawah sadar kita? Ya sudah, terus belajar, resapi, renungkan. Bu Aisyah, saya sudah dengar nih tentang toxic parent, saya sudah dengar nih tentang parenting. Itu penting, itu didengar ulang-ulang. Kenapa? Karena sesuatu yang diulang-ulang nanti dia akan masuk ke subconscious. Kita tambah paham. Kalau baru dengar 1 kali tentang sebuah ilmu, itu baru tahu. Kalau diulang-ulang namanya paham. Ya, terus diulang, kemudian kita ada pengendapan di otak kita, nanti dia akan masuk ke subconscious mind. Ya. Dan pesan di otak ini akan jalan ke badan sangat cepat. Yang mana Bu Aisyah ini neuron motorik 320 km per jam. Ya. Termasuk juga otak emosi. Jadi kalau kita terlalu sedih, nggak cepat-cepat move on, ya nggak cepat-cepat istighfar, maka sedih itu jalan di badan, sedih. Seluruh tubuh akan ya terasa sedih. Itulah makanya kita manage dengan ya kita berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita ngomong di sini ya Allah dia jalan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jalan juga ke otak ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ini jalan astagfirullahaladzim. Itu gunanya pada saat kita berzikir, ya kita melafazkan itu tidak hanya diucapkan begitu, dia jalan di badan. Dan apabila dilafazkan sedikit berbisik ya, bukan hanya dibatinkan, sedikit berbisik, itu ada lagi mekanisme-mekanisme tentang karbon dioksida yang akan keluar dari mulut. Ya Allah, itu ya Allah, itu nanti karbon dioksida keluar dari mulut itu. Berikut kepenatan. Astagfirullahaladzim. Nah, itu juga karbon dioksida akan keluar dari mulut itu. Kalau karbon dioksida keluar dari mulut maksimal, maka hidung akan tarik oksigen secara maksimal juga. Dan oksigen akan jalan di badan lewat nanti pembuluh darah yang dipompa oleh jantung, maka ya otak kita jadinya rileks, badan-badan kita juga akhirnya ringan kembali, dan makanya kita bisa ya ingat lagi ilmu yang ada di depan sini. Nah, itu tadi. Dan tangkapan ya yang kita ucapkan itu jalannya kecepatannya 240 km per jam. Selain dari ucapan, mata juga. Makanya perlu kita melihat hal-hal yang bagus. Makanya kenapa kita harus baca Quran setiap hari, karena biar mata kita tuh lihat ya firman-firman Allah supaya nanti masuk ke otak dan masuk juga jalan ke seluruh badan, masuk ke jantung juga, nanti jantung yang memerintahkan atau memberikan informasi ke seluruh badan. Pendengaran juga begitu, termasuk anak kita. Kalau anak kita selalu melihat ibunya singit, ibunya ngomongnya ya ngeselin, itu jalan di badan juga. Maka anak kita ini juga akan berperilaku seperti apa yang diucapkan. Kalau anak kita lihat dari matanya, dua matanya lihat ya ibunya jarang senyum, ibunya merengut terus, ya ibunya nada tinggi terus dia lihat dan dia dengar, itu pun pesannya jalan dan masuk juga di otak mereka. Makanya mereka merekam dan akhirnya mereka akan melakukan itu lagi. Terus-terusan kayak gitu, nanti kapan selesainya? Ya. Baik, jadi sekali lagi ya sistem saraf ini membawa pesan baik yang buruk maupun yang baik. Nah, sekarang saya kasih lihat sedikit ilustrasinya ya. Ini otak manusia. Tadi kita tahu otak manusia itu Allah ya desain otak besar dan otak kecil ya. Kemudian nanti terbagi dua ini. Nanti otak belahan kanan itu biasanya kreativitas, yang kiri itu analisa, ya otak analitikal ya. Nanti kalau dibelah karena kita mau lihat dalamnya terpaksa harus dibelah ya. Apa yang kita lihat di sini? Kita lihat ada bagian namanya batang otak reptil. Ini yang membuat anak suka menyerang atau kabur ya, lari. Nah, ini otak emosi ini, sistem limbik ini. Dia persis di tengah otak ini. Persis di tengah otak. Yang tadi ya terjadi sistem-sistem hormonal di situ. Nanti akan mempengaruhi pikiran dan juga perasaan kita. Dari otak keluar sistem saraf ke seluruh tubuh. Ini kayak kabel listrik ini. Kabel listrik. Dan makanya apa yang didengar itu akan jalan di badan dan juga terekam di otak. Ya, dan apa yang dilihat juga begitu, jalan di badan akan terekam di otak,
ya, dan juga jalan di badan, bahkan juga terekam di jantung. Karena tadi diketahui bahwa jantung itu ada otaknya. Dan apa yang diucapkan itu juga akan jalan di badan kita dan juga terekam di otak kita. Itulah makanya kita diminta untuk mengucapkan yang baik-baik supaya dia jalan lagi di badan. Sehingga perilaku kita nanti baik lagi gitu. Tapi Bu Aisyah, saya kesel banget, nggak tahu kenapa sebetulnya saya udah istighfar. Ya, coba Ibu lihat agenda Ibu, barangkali mau mens. Karena pada perempuan, kalau kita mau mens, 2 hari mau mens itu, hormon estrogen sudah flat, hormon progesteron sudah flat, hormon luteinizing hormon sudah flat, sudah rendah. Nah, kalau dia sudah rendah, makanya ya perasaan kita itu gundah gulana, gaduh gelisah, ya. Apalagi sudah mens baru hari pertama sampai hari kelima, wah itu juga seperti itu. Ya, buat bunda yang punya anak perempuan sudah akil balik, itu perhatikan siklus menstruasinya. Bu Aisyah, saya udah 45 tahun ke atas, nah itu siap-siap premenstruasi, ya. Siap-siap premenopause, ya. Karena kalau premenopause itu sudah mulai hormon-hormon juga menurun. Usia 50, wah ini menopause ini. Menopause juga masih perasaan kita gundah gulana gitu. Bu Aisyah, saya sudah hampir 60 tahun, itu alhamdulillah, itu namanya pasca menopause. Itu bahkan sudah lebih tenang perasaannya, ya. Nah, itu kendala-kendala internal juga bagi kita perempuan, karena memang Allah menciptakan hormonal-hormonal itu untuk persiapan apa? Sebetulnya persiapan yang menghadirkan manusia baru. Ya, itu juga makanya kalau kita paham itu bisa lebih tenang, ya. Nah, sekarang saya masih sangat cinta dengan konsepnya Bunda Eli Risman. Ya, saya yakin Bapak Ibu, Ayah Bunda sudah ada yang pernah dengar ini, tapi saya harus ulang. Kenapa? Karena topiknya tentang kesalahan pola asuh. Ya, ini saya cinta banget dengan ya tahu 12 gaya populer kesalahan dalam komunikasi. Memerintah, menyalahkan, meremehkan, membandingkan, mencap atau melabeli, mengancam, menasehati, membohongi, ya ini dalam arti menasehati kita lihat kenapa apa maksudnya ini ya, menghibur, mengkritik, menyindir, menganalisa. Ini 12 gaya populer ini ya, waktu Ibu Eli Risman, Bunda Eli Risman menyatakannya ke masyarakat, ini buat saya ini satu momentum yang harus dipelajari, harus diulang-ulang dan harus diterapkan. Makanya ini ada istilahnya 12 gaya komunikasi parentogenik. Ya, Insya Allah ini amal jarinya terus mengalir pada Bunda Eli Risman Musa, ya, seorang psikolog yang luar biasa. Ini senior kita semua, ya, Masya Allah. Ya, baik. Saya ulang sedikit ya. Pemerintah, ini contoh-contohnya nih. Mama bilang mandi sekarang, cepetan, jangan lelet. Nah, itu pemerintah tuh. Ya, Mama nggak mau dengar alasan kamu ya. Sekarang masuk kamar dan bereskan kamar. Oh, itu masuk 12 gaya populer yang keliru. Karena merintahnya. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Tujuan orang tua adalah mengendalikan situasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Ini dia. Ini juga masuk di toxic parent ini. Tetapi pesan yang ditangkap anak adalah mereka harus patuh dan tidak punya pilihan. Ya, itu kalau kalimat-kalimat tadi. Kenapa sih yang harus ngomongnya kayak gini gitu? Mau yang ngomongnya ya yang lebih enak gitu ya. Ya, sayang atau Bunda seneng kalau adik mandinya sekarang ya, akan itu lebih enak. Ya. Atau ya mama seneng kalau adik ya rapikan tempat tidur dulu ya nak, ya kan itu enak kayak gitu. Ngapain sih harus pakai gini? Nggak ada alasan, nggak ada waduh. Ya, ini juga masuk di dalam toxic parent ini, ya jelas. Ya. Kemudian apalagi menyalahkan. Tuh kan, mama bilang juga apa tuh, Bunda bilang apa, jangan lari-lari, kan jatuh sekarang. Salah kamu nggak mau dengar, ada apa kalimat lebih kualat ada kayak gitu. Atau tuh kan kamu nggak bisa bikin PR-nya kan, itu akibatnya kalau kamu nggak mau dengerin ayah. Ini namanya menyalahkan. Ya. Ini juga selalu ya ini masuk di dalam kekeliruan dalam berkomunikasi ini. Ini nggak enak dengernya ini. Orang tua sebetulnya ingin menunjukkan kesalahan anak, tapi pesan yang ditangkap ya mereka bahwa anak itu nggak pernah benar atau nggak pernah baik. Memang orang tua pengen kasih tahu tuh kamu salah sih. Nah pakai tuh kan itu nggak enak itu dengernya. Tuh kan, ya. Jadi gimana sih apa yang harus dilakukan ya? Saat anak terjatuh lalu nangis, kita harus mengajarinya bangkit. Bahkan saat kita tidak berkata apa-apa pun, anak akan berusaha bangkit sendiri. Terkadang tangisan anak malah terjadi karena orang tua terlalu overacting, terlalu lebay, ya, menyalahkannya. Jadi gimana, Boy? Ya kadang diem aja.
Kalau anak jatuh ya kita ya lihat aja dulu ya ini kanan kirinya ada bahaya apa enggak. Kalau ada bahaya yang singkirkan yang bahayanya itu. Sebisanya kita diam dalam hati kita istighfar, astagfirullah ya Allah. Ya. Terus kita kasih anggukan senyum sedikit atau kita kasih tangan kita ya untuk bantu. Nggak usah kasih komentar nyalahin ya. Karena kalaupun misalnya kita mau kasih penekanan ya kita bilang hati-hati ya nak, nanti main lagi. Ya paling gitu aja, simple aja gitu. Atau kalau dia terluka cukup peluk untuk menghentikan tangisannya dan ajak dia untuk mengobati lukanya. Ini tindakan yang lebih hemat kata-kata ini, lebih hemat tenaga, tapi lebih efektif ya untuk membentuk perilaku positif ini. Daripada nyalahin. Memang ngebantuin orang tua, tapi itu bising tuh, knowing itu ya. Tuh kan udah dibilang, tuh kan kayak gitu tuh. Ya. Terus meremehkan. Anak mau bantuin cuci piring, kita bilang nggak usah. Ya, nanti nggak bersih, habis-habisin air aja sama sabun. Gitu tuh. Itu meremehkan itu. Atau itu tadi, masa pakai sepatu sendiri aja nggak bisa, kamu bisanya apa dong kak? Ya, kayaknya kita ngomongnya lembut ya, tapi itu meremehkan. Ini bisa toksik juga ini. Ya, toksik. Sebetulnya apa sih orang tua yang dengan gaya komunikasinya kayak gini? Tujuannya untuk menunjukkan ketidakmampuan anak dan merasa orang tua lebih tahu gitu. Ya. Ditangkap anak apa? Dia nggak berharga dan merasa tidak mampu. Itu level emosi akan turun di apati itu. Bahaya itu, nanti lama-lama gantung diri anak kita kalau kita selalu meremehkan. Udah merintah, nyalahin, meremehkan. Itu toksik banget itu. Ya. Jadi yang lebih baik dilakukan ya ungkapkan aja rasa senang karena anak punya niat bantu. Alhamdulillah, terima kasih ya nak, Bunda senang kamu mau cuci piring. Atau kakak pakai sepatu sendiri ya nak, Bunda tungguin, misalnya gitu. Kan lebih enak tuh dengernya. Kenapa? Karena kita juga mau anak belajar untuk ya bisa malingnya cuci piringnya sendiri lah. Walaupun memang kelihatannya nih buang-buang air, buang-buang sabun, tapi kan kita ingin membantu anak untuk dia mandiri. Kalau apa-apa kita selalu bantu terus, nanti anak nggak bisa apa-apa nanti. Ya, itu juga kesalahan, itu juga toksik, itu bisa toksik. Ya, oke. Terus apa lagi? Membandingkan. Ya, kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakakmu gitu kan? Oke. Coba lihat tuh dia juara terus nggak kayak kamu boro-boro, itu membandingkan itu ya, membandingkan itu ya. Atau kok kamu ya diminta naik panggung aja kok nggak mau sih kak ya, tuh lihat tuh Hasan dia mau naik panggung, itu tuh membandingkan itu. Bisa jadi orang tua maksudnya ingin memberi motivasi dengan memberi contoh tentang orang lain, tapi anak menanggapi bahwa dia nggak disayang, orang tua pilih kasih dan merasa dirinya memang selalu jelek. Ya. Ini bahaya banget ini kita ternyata ya, membandingkan. Kenapa kita tidak ya memberikan ya sesuatu yang khusus untuk dia gitu? Karena nggak semua anak senang naik panggung. Ada anak yang memang prestasinya itu di belakang panggung justru. Membuat konsep, membuat skenario ceritanya, yang ngatur di belakang panggung kan gitu. Ya. Terus apalagi mencap atau melabel. Kamu penakut amat sih, tidur sendiri aja masih nggak berani. Dasar anak bodoh, disuruh beli ini aja salah. Wih, ini knowing banget ini. Ya, saya aja kalau ada orang tua, misalnya saya lagi di mana dekat saya ada orang ngomong kayak gitu sama anaknya, itu bukan hanya anak yang ngilu, kita yang denger ngilu itu. Maksudnya apa sih orang ngecap gini, orang tua label gini? Itu tadi maksudnya mau memberitahu kekurangan anak agar anak berubah. Tapi anak menanggapinya itu ya bahwa saya ini emang bodoh, saya ini penakut, saya ini emang cengeng, saya ini memang pemalas. Itu nanti membentuk self image. Dan itu masuk di subconscious loh, hati-hati. Ya. Karena anak menganggap ya itulah saya tuh. Karena orang tua saya saja bilang saya bodoh, orang tua saya bilang saya penakut. Kalau orang lain yang bilang saya bodoh, orang lain yang bilang saya penakut, mungkin anak-anak akan ya orang lain gitu. Tapi kalau orang tuanya, apalagi ibunya, itu anak sedihnya minta ampun. Ibuku saja yang melahirkan aku bilang aku bodoh. Itu sedihnya minta ampun. Dan itu didengar di telinga, jalan ke sistem saraf, terekam di otak, dan dia jalan ke seluruh tubuh, terekam di sel-sel. Ya, insya Allah. Mengancam. Kalau nggak mandi sekarang, nama tinggal ya. Wah, ini ngancam itu. Kalau nggak mau makan, ya nggak dapat uang jajan selama seminggu. Atau kalau nggak makan, panggil polisi nih.
Ya, sering banget polisi jadi ancaman. Kalau nggak mau makan, ya suntik dokter nih. Dokter juga selalu jadi ancaman ini. Ya. Ini kenapa sih itu orang tua? Karena yang melakukan ancaman supaya anak nurut atau patuh dan mau cepet selesai. Tapi anak itu ya akan terus rasa cemas dan takut. Kenapa? Karena diancam. Apalagi itu tadi anak, aku mau ikut, ayo cepetan. Nih, itu ngancem banget itu. Itu juga bisa toksik, anak-anak akan jadi toksik itu, dari racun di otak anak-anak dan di badannya bahkan. Ya, menasehati. Nah ini nampaknya kayaknya bagus ya menasehati. Apa sih yang kelirunya? Ini loh, ada kata makanya kalau mau makan cuci tangan dulu nak, karena banyak kumannya. Makanya kamu tuh jadi anak harus, pokoknya kalau ada makanya itu ya memang menasehati, tapi itu nggak enak dengerinnya. Orang tua bermaksud agar anak tahu ya mana yang baik, mana yang buruk. Cuman anak ini nganggapnya orang tuanya sok tahu, bawel dan boring, membosankan. Apalagi anak sekarang kita gituin, makanya. Boleh nggak sih kasih nasihat, nggak usah ada makanya. Nak, kalau makan cuci tangan dulu ya nak, ya karena banyak kuman. Itu aja udah, hilangin tuh kata makanya, ya. Nah, kamu tuh harus, itu nggak apa-apa nasihat kayak gitu. Tapi kalau makanya. Dan pada saat anak lagi sedih, lagi jengkel, lagi marah, itu nasihat nggak mempan. Mending kita menamakan anaknya, kamu lagi kesel ya nak, kamu lagi marah ya nak, ya, kamu lagi sedih ya nak. Itu dulu supaya naikkan level emosinya. Ya. Siapapun, orang dewasa pun, kita pun istri, lagi jengkel, suami kasih nasihat, itu kita denial. Kenapa? Ada otak reptil di otak kita, di tengkuk kita itu yang sejajar dengan telinga. Sebelum dia masuk ke limbik system itu ada batang otak reptil, itu yang membuat itu kita ya denial, kita rejection. Ya, Bunda. Apalagi ada kata makanya gitu ya. Nah, Bunda, waktunya orang tua ya 9 menit lagi ya Bun ya. Materinya nanti kita langsung ke sesi tanya jawab. Ya. Materinya masih banyak Bun? Ya. Ya, boleh. Ya. Silakan Bun dilanjut. Ada 8 menit lagi. Oke. Siap. Aku udah hitung kok Bu, tenang aja. Ya, oke. Kemudian membohongi, ya, disuntik nggak sakit kok nak, seperti digigit semut. Halo, Bunda. Bunda Rahmi, Bunda Aisyah. Halo. Bun, kedengeran Bun? Ya, 1, 2, kedengeran? Ya, kedengeran Bun. Oke. Ada ya. Mohon maaf nih kalau lewat online kadang-kadang putus-putus gini. Makanya saya sengaja ada tulisan supaya kalau nggak kedengaran suara bisa baca. Ya, sedikit lagi ya. Ini udah yang ke-9 nih. Kita harus nginget lagi apa yang diajarkan Bu Eli Risman, karena ini yang paling penting kalau topiknya tentang kesalahan ya. Menghibur. Ketika adik menemukan bahwa es krimnya dimakan oleh kakaknya tanpa sepengetahuannya, Bunda berkata, udah ya sayang, besok Bunda beliin lagi es krimnya, lebih enak dari yang dimakan kakak tadi. Itu kayaknya kita mau menghibur ya.
Tapi itu termasuk ya kekeliruan yang kita sering lakukan, ya. Atau anak sedang sedih karena dimarahin kakaknya, bundanya bilang, udahlah nggak usah dipikirin, mending kita nonton aja yuk. Kayaknya kita mau menghibur ya, bikin dia tenang ya. Tapi ini ada kekeliruan. Ya, apa sih kekeliruannya ini? Jadi maksud orang tua adalah anak tidak sedih atau kecewa sehingga anak jadi senang dan tidak larut dalam kesedihan. Tapi apa yang terjadi kalau kalimat-kalimat menghibur tadi akan lupa, anak akhirnya akan lupa dan melarikan diri dari masalah. Ya. Jadi gimana harusnya Bu Aisyah? Jadi kalau misalnya seorang adik sedih karena es krimnya diambil oleh kakaknya, harusnya kita menamakan dulu perasaannya. Kenapa nak? Sedih ya es krimnya diambil. Iya Bu, aku udah simpen. Jadi namakan dulu, oh kamu sedih ya. Oh iya nak, ya insya Allah nanti kita belikan ya. Nah tapi itu aja gitu, tapi nggak usah, lebih enak loh dari yang dimakan kakak, nggak usah kayak gitu. Nanti anak jadinya itu tadi, ya terlalu manja, ya atau dia anak tidak bisa survive gitu. Atau misalnya anak lagi sedih dimarahin kakaknya, kita nggak usah langsung menghibur dia gitu, ya tanyakan sedih anak. Ya, emang kakak bilang apa? Biar dia cerita dulu. Oh, kamu sedih ya. Supaya anak merasa bahwa, iya ini saya sedih nih. Tapi saya bisa move on kok. Yang penting tolong dengerin aja kan gitu. Ya, nah, baru kalau dia udah enakan perasaannya, barulah yuk kita makan yuk. Baru kita ayo anak nonton yuk. Nah gitu sebetulnya. Ya. Nah ini mengkritik nih. Lihat tuh masa ngepel aja masih kotor di mana-mana gitu. Makanya ngepelnya yang bener dong. Ya. Masa gini aja nggak bisa sih? Ini kan soal gampang gitu. Pokoknya kalau ada masa itu namanya mengkritik ya. Orang tua menginginkan agar anak memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuan diri ya. Tapi anak merasa bahwa dirinya selalu kurang dan salah. Ya, jadi ini harus dipahami nih bahwa kalau kita ngeritik memang kita kepengen bantu dia memperbaiki kesalahan, tapi ya salah tangkap oleh anak. Apalagi anak zaman sekarang itu otaknya sangat sensitif ya. Menyindir. Pinter ya, udah mandi. Nah sekarang di sana main tanah lagi, tuh sana main lagi. Itu nyindir loh. Atau gini nih, aduh tumben banget hari terang gini, anak mama udah mandi, tumben. Nah itu kalimat tumben itu nyakitin, ya, karena itu menyindir. Atau misalnya anak yang harusnya udah berhenti main gadget, kita ngomongin main terus, itu nyindir loh, ya, itu nyakitin dan itu keliru. Orang tua bermaksud memotivasi, mengingatkan agar tidak selalu melakukan seperti itu dengan cara menyatakan yang sebaliknya. Ya, apa yang terjadi? Anak akan merasa sindiran itu nyakitin hati. Tumben nih, ya mau nyuci piring, tumben nih mau langsung mandi, tumben nggak? Jangankan anak, kita istri dibilangin tumben tuh sedih banget, nyakitin banget. Ya, terakhir menganalisa, ya. Tuh kan mama bilang juga apa gara-gara kamu nggak bawa buku jadinya nggak bisa belajar bla 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 ya. Atau begitu nih, kalau gitu yang ngambil bukumu bukan temenmu, mungkin kamu tinggalin di tempat lain. Jadi kita nganalisa tapi nyakitin sebetulnya. Orang tua ingin mencari penyebab positif atau negatif anak atau kesalahannya dan berupaya mencegah agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi anak ya menganggap orang tua sok pintar dan mengesalkan. Ya, ini saya flashback kembali, ulang kembali 12 cara ya komunikasi yang keliru. Ya. Jadi harusnya gimana Bu Aisyah? Harusnya itu tadi hindari tergesa-gesa ketika bicara, atur kalimat, jaga emosi positif, hingga lawan bicara mengerti apa yang kita komunikasikan, menjadi pendengar aktif, dengerin dulu, ya. Sampaikan pesan saya gitu, ya. Bunda ikut sedih kalau kamu kayak gitu, ya. Bunda kecewa kalau jadi pesannya Bunda gitu. Kalau kita selama ini kamu selalu ngecewakan Bunda, kamu selalu nyakitin Bunda. Nah, kamu itu aduh nyakitin anak ya. Tapi kalau misalnya Bunda sedih kalau kamu misalnya itu lain. Karena yang sedih kan Bunda, makanya itu pesan saya. Sampaikan apa yang kita harapkan bukan yang tidak kita harapkan. Kita sering kayak gitu. Ya. Anak lagi main gadget, azan maghrib, kita maunya ya anak simpen gadget sholat maghrib, tapi itu tadi kita mengucapkan apa yang tidak kita harapkan. Kamu nih ya kalau disuruh sholat susah banget, itu kan yang tidak diharapkan, tapi itu yang kita ucapkan. Kenapa sih nggak bilang ya nak sudah maghrib simpen dulu gadgetnya kita sholat yuk, kan gitu enak ya. Tapi itu sering sekali kita mengucapkan apa yang tidak kita harapkan. Ini juga yang nanti akan jadi lama-lama toksik nih.
bikin racun di otaknya anak-anak. Makanya ya ini teknik ini sebetulnya sudah sering diceritakan oleh para pedagogi, oleh teman-teman psikolog dan para terapis-terapis dan sebagainya. Tapi hari ini kita ingin mengulang kembali agar dia masuk ke dalam subconscious mind kita. Ya, dan kalau bisa ganti kata masalah menjadi tantangan. Bunda ada masalah nih, coba Bunda punya tantangan nih, yuk kita selesaikan. Ya, dan ganti kata susah menjadi menarik. Ayah ini susah bener ya bikinnya, ya, atau ya ajarin anak, ayah ya coba sini deh, ini menarik banget. Nah kita juga bantu mencontohkannya, ya. Kemudian ganti kata tidak bisa menjadi pasti bisa. Bunda, adek nggak bisa, adek pasti bisa insya Allah. Yang penting mau tenang, sabar dan terus berusaha, ya. Terus ganti kata tidak tahu menjadi ayo cari tahu. Ya. Oh, screen-nya hilang ya. Ya ini punten ini kalau lagi online suka ada aneh-aneh juga nih. Ya sudah nggak apa-apa lah, nggak usah saya screen lagi ya. Ya terakhir ya ganti kata menyerah menjadi butuh waktu. Adik menyerah Bunda ya. Nak hanya butuh waktu, nak istirahat dulu ya. Nah, selesaikan apa yang sudah adik mulai ya. Dan ini saya mau ganti, boleh nggak? Ya kalau kita bilang kesalahan orang tua, saya mau ganti dengan kekurangan. Orang tua tuh nggak pernah salah tau. Ya, kenapa kita karena ada masa lalu dan kita juga berupaya ya. Tapi kalau kurang kurang tahu watak anak, kurang paham anak zaman sekarang, kurang tahu cara komunikasi. Jadi bolehkah judulnya kita ganti bukan kesalahan pengasuhan orang tua tetapi kekurangan, ya. Kekurangan karena memang kita kurang sesuatu yang kurang bisa diisi yaitu belajar belajar sehingga dia masuk ke subconscious juga gitu. Karena kalau kita anggap orang tua salah itu akan menjadi toksik juga itu ya di diri orang tua. Kalau salah akhirnya orang tua sakit, lama-lama kalau orang tua sakit siapa yang bantu anaknya ya. Jadi sekali lagi ganti kata kesalahan menjadi satu kekurangan. Ya, kekurangan pola asuh orang tua. Ya, baik segini dulu. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator, ke Bu Ida. Mungkin mudah-mudahan bisa dibuat diskusi. Ini mohon maaf karena nggak tahu ini kenapa hari ini agak ya sinyalnya kurang ini ya kurang. Baik Bunda Isa, terima kasih atas materinya, pemaparan 1 jam ini luar biasa, banyak sekali dan saya yakin banyak sekali yang hadir hari ini ingin bertanya. Saya juga sudah dapat Bun beberapa pertanyaan. Yes, boleh. Banyak ya. Tapi yang sangat menarik yang saya tadi ambil adalah kata kesalahan diganti dengan kekurangan. Terima kasih ya Bun atas koreksinya. Baik. Itu bukan koreksi. Itu memang banyak orang bilang kesalahan pola asuh itu banyak banget. Itu sebuah tagline juga. Cuman kalau buat kita nih. Kan kita nggak mau kita selalu bilangin salah ya. Mari kita ganti sendiri untuk diri kita. Kekurangan. Bukan mau ngoreksi judul yang diberikan panitia, bukan. Itu memang banyak orang bikin istilah-istilah gitu. Cuman supaya kita bisa move on cepat, bawah sadar kita juga bagus, coba ganti buat diri kita. Ya. Karena kurang bisa diisi. Gitu. Karena kalau dari segi kesehatan kalau kita bilang salah, kita sakit. Kita sakit. Ya, nah kayak gitu kira-kira. Saya sudah pegang beberapa pertanyaan. Apa kita satu-satu atau saya keluarkan untuk 3, Bun? Saya boleh. Langsung tiga boleh. Langsung 3, ya. Baik. Boleh. Mungkin saya. Yang pertama ada pertanyaan dari Delvi. Saya berpengaruh besar. Saya berusaha mengajarkan anak-anak dengan hal-hal baik yang saya dapat dari kecil. Manfaat waktu, kemandirian, ternyata tidak bisa seperti yang saya harapkan. Jadi kalau saya baca, beliau itu mandiri, terus punya manajemen waktu yang baik. Nah ini mengharapkan anaknya jadi duplikasi dia. Tapi ternyata anaknya tidak seperti yang diharapkan. Itu yang pertama ya Bun ya. Nah jadi kadang dia merasa capek. Gimana mengatasi ini karena banyak pengaruh pada kesehatan. Jadi dipikirin nih orang tuanya. Karena anaknya tidak sesuai dengan harapannya. Itu pertanyaan yang pertama, Bunda. Yang kedua, dari Kuntandi Parida. Bagaimana jika anak seperti takut jika bertemu banyak orang, padahal jika di lingkungan keluarga sangat aktif anaknya. Jadi kalau di luar,
ketakutan, padahal di rumah biasa saja gitu. Terus yang ketiga dari sesi yang Ini anaknya pertama, laki-laki perempuan, Bu Ida? tidak disebut Anaknya laki-laki apa perempuan? Ada informasinya nggak? Nggak ada ya? nggak ada. Terus yang ketiga dari Magvira, izin tanya dok, bagaimana kalau anak-anak disuruh membantu pekerjaan rumah, tapi lama nggak dikerjain terus, akhirnya saya yang kerjain semuanya. Padahal anak maunya nanti aja, pasti dikerjain juga, tapi sayanya maunya cepat rapi. Jadi ibunya nggak sabaran nih, udah nyuruh, anaknya lama ngerjain, akhirnya dikerjain sama ibunya. Tuh, betul nggak dok kalau saya lakukan? Jazakallah khair. Itu pertanyaan dari Ibu Magfirah. Jadi 3 dulu ya dok ya? Ya boleh. Terima kasih. Ya. Silakan Bu Dokter. Terima kasih Ida ya. Ya. Jadi gini, kalau tadi ya ditanyakan gimana ya berusaha supaya anak memanfaatkan waktu, kemudian ngatur waktu ya. Nah, ini sekali lagi bukan kita tidak bisa memberikan arahan pada anak untuk memanfaatkan waktu, tetapi sampaikan dengan ya tidak berada di dalam 12 gaya bahasa atau gaya populer tadi, komunikasi yang salah. Kita mau anak memanfaatkan waktu tapi dengan cara memerintah itu pasti susah. Kenapa? Pada saat anak kita perintah ya, itu batang otak itu atau otak reptil dia tegang. Nah, kalau batang otak tegang, dia akan fight or flight, serang atau kabur, atau nggak mau ngerjain, atau dia ngeyel. Nah, itu tadi. Kapan anak dikasih tahu ngeyelnya yang nyolot, ya, yang nadanya tinggi, gaspol, itu berarti batang otaknya tegang. Ya, batang otak itu otak reptil, dia akan bekerja dan responnya adalah fight or flight. Atau anak nggak mau banget, ya, dia sampai kunci pintu. Ya nggak mau lihat ibunya, itu berarti dia sedang batang otaknya tegang. Nah, tetapi kalau dari pertanyaan tadi saya juga paham berarti ibu nih punya watak yang ingin apa-apa dilakukan dengan sempurna atau disebut juga watak pemikir. Itu juga masuk di dalam subconscious kita ya. Watak itu kan di subconscious kita. Ya, sebetulnya boleh aja Bu, tetapi ya tentu kalau bisa dikasih taunya anak-anak ya sesering mungkin, tetapi ya tidak membuat batang otak tegang dan juga otak emosi turun ke levelnya ya. Ajarin ya. Dan ingat, anak kita belum tentu wataknya kayak kita. Ya. Ada anak yang wataknya spontan. Ya, ciri khasnya itu tadi ya, dadakan, kemudian agak berantakan, naruh handuk sembarangan, itu watak yang disebut watak spontan. Watak anak-anak gembira. Nah, anak ini kekuatannya kreatif sebetulnya, banyak idenya. Saking banyak idenya apa-apa mau cepat gitu kan. Sehingga ya dia juga kalau kita janjian waktu, dia pasti ya ada aja meleset waktunya. Nah, itu karena beda watak. Dan ingat, watak itu turunan. Kalau nggak dari ibunya, dari ayahnya. Kalau nggak dari ibu, dari ayahnya, dari orang tua ayahnya atau orang tua ibunya. Kalau nggak dari orang tua ayahnya, dari itu kakeknya. Jadi setiap orang anak itu adalah turunan kita dari kita dan suami. Cuman dia kombinasinya yang beda-beda. Ya, jadi terus aja diingatkan. Yang penting ya dihafal tuh. Ya, apa yang tadi Bu Eli Risman kasih tahu, itu saya ini banget itu. Dari dulu tuh saya cinta banget dengan konsep yang Bu Eli Risman sampaikan ya. 12 gaya komunikasi yang toksik dari parents ya. Kemudian ada anak saya kok dia takut ketemu banyak orang tapi di rumah aktif. Nah, bisa jadi ini juga watak. Ada anak wataknya itu yang kan watak ini terbagi dua ya, oleh teman-teman psikolog kan terbagi dua besar, ekstrovert dan introvert. Ya, ekstrovert itu adalah gaya dialog atau gaya respon dari seorang anak, yaitu dia blak-blakan, ya cepat diomongin, spontan. Itu namanya ekstrovert. Ya. Tapi kalau introvert itu adalah gaya respon yang dia perlu pertimbangan, perlu pemikiran sehingga dia baru mau mengerjakannya. Nah, anak yang introvert biasanya kalau ketemu banyak orang dia hati-hati. Ya, dia hati-hati, tidak bisa langsung ya klop dengan orang itu karena dia hati-hati. Kenapa? Karena dia watak yang introvert, dan ciri khas watak introvert itu pemikir dan pengamat. Dia timbang-timbang dulu, ini orang baik apa enggak? Ini orang berbahaya apa enggak? Ya. Jadi ada anak yang kayak gitu, dia nggak langsung bisa bersosialisasi. Dan jangankan anak, ada juga kita orang tua yang begitu. Kalau ketemu orang kita lihat dulu siapa ini ya.
Ya, itu karena watak ya. Tapi di rumah aktif Bu Aisyah iya. Biasanya kalau anak yang sudah di rumah aktif berarti dia nyaman di rumah. Ya, dia sudah kenal persis ini siapa saja yang ada di rumah, makanya dia mau aktif. Itu ciri khas dari anak yang watak introvert, yang ciri khasnya pemikir atau pengamat. Ya, dia hati-hati dan dia orang yang mau sempurna ya. Kemudian gimana ya anak-anak kalau disuruh bantu pekerjaan di rumah? Ya itu sebetulnya dalam rangka membimbing kita membimbing dia. Minimal makanya kalau saya di rumah itu ada piring khusus buat anak, ada gelas khusus buat anak gitu. Bahkan kalau tempat saya ada namanya masing-masing ya supaya ya dia latihan paling enggak piring dia dan gelas dia harusnya dia cuci kan gitu. Tapi kadang-kadang ini benar nih kita gemes karena kita pengen cepat selesai itu tadi ya. Sebetulnya kita tanpa sadar kita menggunakan gaya meremehkan itu namanya. Kalau nungguin anak nggak beres-beres itu namanya meremehkan, itu masuk di 12 gaya ya komunikasi yang keliru tadi yang Bu Elisman bilang. Makanya kita ya udah dari sini aja Bunda. Itu jangan salah loh. Saya pun dulu sering melakukan itu gitu. Karena pengen merapi gitu supaya suami pulang udah rapi aja udah enak gitu ya. Tapi ternyata ya ini tidak mendidik anak untuk ya membantu dia untuk memfollow up dia punya bekas gelas, bekas piring kan gitu. Jadi nggak apa-apa, ingetin aja nak ya cuci ya piringnya sama gelasnya. Ya Bu, biarin aja. Kalau dia tunda, ada konsekuensi kan? Apa konsekuensinya? Pas dia mau makan lagi, piringnya belum dicuci. Ya sudah, nanti anak belajar. Oh iya, kalau saya tunda-tunda, konsekuensinya gelas saya kotor, piring saya kotor. Tapi ada juga anak, alah nggak apa-apa, gelas aku ini, ya nggak apa-apa pakai lagi. Ada juga yang begitu. Ya, apapun itu, ya kita artinya sudah meminta dia untuk bisa, ya kita arahkan dan dia bisa survive. Ya. Karena dampak dari kalau kita semua melakukan, anak-anak merasa ya udah nanti bawa pikiran sadar anak gimana? Nanti ibu gue juga lah yang rapiin, nanti mbakku juga yang rapiin, nanti dia itu bawah sadar terbentuk. Ya, karena bawah sadar ini terbentuk salah satunya adalah habituasi, kebiasaan-kebiasaan ya. Baik, kira-kira itu dulu Teh Ida ya, mungkin barangkali mudah-mudahan bisa menjawab, kalaupun belum pas ya mohon maaf karena waktu juga ya. Ya, masih ada waktu Bun? 28 ya, boleh. menit lagi. Saya ada pertanyaan yang menarik. Saya dapat ini dari channel YouTube-nya PKS yang hari ini live disiarkan. Saya dapat ada dari saudara kita. Assalamualaikum, anak saya usia 7 tahun. Kami tinggal di Jepang. Barakallah ya, hari ini ada saudara kita yang dari Jepang live nonton. Setiap pulang sekolah terlihat biasa saja, ceria, tapi sebelum tidur saya suka bertanya lebih dalam. Bagaimana di sekolah, bagaimana guru, teman-temannya. Anak saya beberapa kali sering jawab di sekolah ada yang membuatnya sedih dan marah, teman yang lain jahil yang buat marah dan lain-lain. Anak saya nangis sambil cerita, saya sering kasih pengertian agar tidak sedih lagi. Apakah tindakan saya betul? Terus mengorek yang membuatnya sedih, soalnya saya khawatir kemarahannya bertumpuk. Gimana cara, mungkin yang disampaikan, bagaimana cara untuk mengorek apa sih sebenarnya membuat dia sedih gitu Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini pertanyaannya hampir sama ya Bun ya, untuk pemahaman tanpa emosi ke anak remaja, akhwat, karena mengidolakan selain Nabi, sahabat-sahabat tokoh Islam. Jadi sekarang banyak anak-anak kita idolanya artis K-pop gitu yang sepertinya tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Tuh bagaimana ya Bun ya memahami emosi anak. Tuh. Nah ini yang terakhir Bun, yang menarik di sesi kedua ini, saya Susi Susanti, bagaimana mengoreksi kekeliruan komunikasi kepada anak jika terlanjur dilakukan. Mengingat hal-hal seperti yang Bu Aisyah sampaikan tadi, tidak mudah, perlu proses belajar. Ini sepertinya sama seperti kebanyakan saya juga sama. Anak kita sudah menginjak dewasa, tapi kekeliruan itu sudah kita lakukan, Bun. Bagaimana cara kita mengobatinya, bagaimana cara kita memperbaikinya. Supaya ini tidak menjadi efek, tidak menjadi membekas ke dalam
emosi anak dan kepribadian anak. Kalau memang ini seperti yang pembelajaran apa pendidikan yang kita berikan itu salah. Itu saja, Bu. 3 di sesi kedua ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Ida. Panggil Teteh aja ya karena masih muda ya. Ya, baik. Terima kasih ini sahabat yang di Jepang ya. Jadi begini, pada saat kita pancing anak untuk cerita, apalagi kalau ini anaknya perempuan ya, itu udah benar Bu, udah tepat. Tapi biarkan dulu dia keluar, biarkan dulu dikeluar, dia cerita, dan tunda sebentar nasihatnya. Walaupun tadi kita ingin menasehati untuk dia ya bisa mengatasi kesedihannya, itu tepat juga ya. Yang penting hindari ada kata ya makanya itu ya satu itu. Dan tunda dulu. Jadi kalau ada anak misalnya kita pancing tadi gimana di sekolah terus dia langsung sedih, ya ampun dah ada teman aku bikin aku sedih. Nah kalau dia sudah bilang bikin aku sedih, berarti anak ini sudah pinter loh, sudah pinter mengidentifikasi perasaannya atau identifikasi emosinya. Nah kita perkuat lagi, jadi kamu sedih ya. Kamu sedih sama teman ini atau kamu kesel ya sama dia. Jadi kita menamakan dulu, memperkuat dulu menamakan jenis emosinya supaya anak tahu bahwa oh perasaan kayak gini itu sedih. Oh, perasaan kayak gini ini ada sedihnya dan ada jengkelnya. Ya, itulah. Jadi kita dalam rangka nanti memancing namakan emosi. Nanti dia akan naik. Dan tadi kita lihat level emosi. Sedih itu berarti paling bawah nomor 2 tuh ya. Di bawahnya di atasnya apati. Nah, kita mau nasihati anak, sebisanya sampai dia di level courageous dulu, semangat itu. Kalau kita lihat tangga gitu ya, nah kita sebisanya nasihatinnya pas sudah di level semangat. Terus caranya bagaimana? Caranya itu tadi, selalu menamakan. Kamu sedih ya nak? Terus dia cerita, ya aku sedih banget bunda, itu anak aku, teman aku begini-begini, bilangin aku kayak gini-gini. Terus nanti tanpa terasa, anak kita masuk ke level takut, cemas. Nanti gimana ya bundanya nanti kalau dia ya ledek-ledek aku terus, jadi aku takut. Itu berarti kalau dari anak sedih terus dia sudah bilang dirinya aku takut, aku khawatir, berarti dia udah naik tuh levelnya. Karena dari sedih naik ke level takut ya. Dan biasanya nanti biarkan juga dia cerita ya, sebelumnya itu tadi kita menamakan lagi. Jadi kamu takut, jadi kamu mulai cemas sama dia. Jadi kamu khawatir sama dia. Iya, habis. Nah, itu cara memancing. Jadi menamakan emosinya. Ya, habis dia gimana bunda? Gimana caranya ya bunda ya? Supaya ini anak nggak bikin aku kayak gini. Nah, itu berarti dia masih naik ke level yang buru-buru. Naik ke level buru-buru. Tapi itu sudah naik berarti. Sudah bagus. Sudah bagus. Karena dari sedih mau ke semangat itu harus lewati tangga tadi. Ya, akan melewati tangga takut, akan melewati tangga las atau buru-buru. Nanti waktu dia buru-buru, ya, terus kita dengerin ceritanya, dia marah. Ya, habis itu dia marah, berarti udah naik. Nah, ini banyak yang kita selama ini karena memang belum belajar ya, belum belajar sehingga pas anak marah kita tegur dia, nggak boleh marah sama teman kamu gitu kan. Padahal dia lagi cerita. Nah, pada saat kita cerita tanpa terasa level emosi naik terus. Kenapa? Karena sudah mau masuk ke level yang mutmainah tadi. Marah. Ya. Marahnya gimana? Mungkin kalimatnya harusnya aku nggak boleh kayak gitu. Harusnya aku nggak kan gitu dia bilang gitu ya. Nah, oh kamu sekarang marah ya. Nah, itu berarti kalau dari sedih ke marah itu berarti udah naik tingkat ya. Nanti sebelum dia semangat ada nuansa sombongnya itu nanti ya. Ya. Pokoknya kalau nanti dia gituin aku lagi, aku cekek dia misalnya gitu ya. Itu berarti antara marah dan agak sombong. Itu udah naik dari sedih. Ya. Orang lagi sedih, terus dia marah, sesungguhnya di dalam ilmu level emosi itu sudah naik dan sedikit lagi masuk ke mutmainnah. Ya. Oh, dan nggak perlu, nggak boleh sombong, nggak boleh gitu. Itu pas kita bilang nggak boleh sombong, itu dia bisa turun lagi level emosinya. Ya. Kita dengerin aja. Ya, kita dengerin aja. Oh gitu ya, Nak. Oh gitu ya, Nak. Oh gitu. Nanti lama-lama dia udah semangat, ya. Pokoknya Bunda, aku udah ngerti sekarang gimana kita caranya kalau dia nanti tekan-tekan aku. Nah, baru masuk nasihat di situ. Nah, inilah kita belajar untuk menahan diri untuk nggak langsung masuk nasihat. Nah, dibantunya dengan mengetahui level emosi tadi.
Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada teman-teman yang mau materi nanti saya akan share juga, kirim ke panitia ya, karena yang buat saya pribadi, saya ibu 5 anak, terus kemudian saya ngurus pecandu narkoba sejak 98, ilmu saya yang selalu saya kuasai itu mengetahui level emosi saya di mana ini. Ya, dan juga mengetahui level emosi anak-anak saya dan mengetahui level emosi pasien-pasien saya. Sampai kalau dia lagi sedih, marah, takut dan sebagainya, kita hanya menamakan dulu supaya pancing cerita. Tapi ingat, kalau anak laki-laki tidak seperti itu. Laki-laki kalau ada masalah, dia akan pikirkan dulu sendiri. Pikirkan dulu sendiri. Makanya kalau anak laki lagi mikir, nggak usah diganggu-ganggu. Kenapa nak? Capek ya? Iya. Udah. Dulu saya salah sebelum banyak ya belajar tentang bagaimana kita mengerti emosi anak. Ya. Dulu, kenapa nak capek ya? Iya. Kenapa sih Mbak ya cerita sama ibu, ini kan ibumu gitu. Itu anak laki nggak suka, kenapa? Anak laki itu sedang, otak laki-laki itu, baik suami atau anak laki, kalau dia ada masalah, dia ngomong sendiri sama dirinya. Dia sedang curhat sendiri sama dirinya, sampai dia bisa menemukan solusi, atau alternatif solusi 1, 2, 3. Kita sabar aja dulu. Mending kita perhatikan makan minumnya. Kenapa? Karena otak laki-laki ada di tengah otak namanya hipotalamus. Dia lebarnya 2,5 kali ya lebih lebar dari perempuan. Salah satu fungsi hipotalamus pusat lapar dan haus. Makanya kalau anak laki-laki sedang sedih, mending kita tawarin minum. Mau minum nak? Ibu bikinin. Ya bu, bikin aja. Nanti kalau mau ngobrol panggil bunda ya. Itu kalau anak laki. Kalau perempuan tadi udah benar kita pancing. Cuman saya tadi nggak tahu nih informasinya laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, laki-laki biasanya kalau dia sudah punya alternatif solusi masalah, baru dia mau cerita sama kita. Kenapa? Karena laki-laki selalu ingin kalau dia cerita dianggap sebagai pahlawan atau heroik. Sehingga dan kalau dia udah cerita, selain kita menamakan emosinya, oh jadi kamu kesel ya sama guru kamu. Oh jadi kamu marah ya sama teman kamu. Terus solusi kamu apa? Tanyakan kalau anak laki. Beda sama perempuan. Karena perempuan biasanya ngomong aja bukan untuk cari penyelesaian. Perempuan selalu ngomong kalau dia ada masalah untuk menaikkan level emosi saja. Laki-laki kalau dia ngobrol, dia sudah cerita sama ibunya, dia menaikkan level emosi, dia sudah sendiri menaikkannya. Hanya tinggal kita mau menamakan emosinya, terus tanya solusinya apa. Itu buat laki-laki. Ya, dan pantang juga nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Dia nggak mau dengar, batang otaknya tegang. Makanya perhatikan makanan buat anak laki-laki ya. Iya. Kemudian ya gimana ya Bu Aisyah? Ini selain idolanya selain Nabi. Nah sekarang pertanyaannya, waktu kecil kita sudah ceritakan belum ini? Selalu kita ceritakan nggak tentang sirah Nabawi, ya. Kemudian kita ceritakan tentang ya sahabat-sahabat Nabi. Kalau ibu sudah ceritakan dari kecil itu masih aman. Di bawah sadarnya sudah ada kisah-kisah tentang Rasulullah SAW, kisah-kisah Nabi yang lain, kisah-kisah Rasul yang lain. Kalau dari kecil udah dikasih masuk ya. Nah, ini Bu Aisyah sekarang dia SMP. Kenapa dia juga jadi idolanya? Ya, seneng lihat K-popers gitu. Sebentar, kita nggak boleh cepat-cepat menjudgment mereka. Ya. Anak saya juga begitu, tetapi saya langsung berempati. Dulu, saya waktu SMP juga, saya idola banget sama Chrisye. Tahu Chrisye Ibu? Barangkali ada yang umurnya sama saya, ya, seumuran saya sama Chrisye, ya. Denny Malik, Titiek Puspa, dulu idola loh. Harvey Maleholo, itu idola. Pada saat-saat kita sedang pubertas SMP. Kenapa? SMP ini seneng banget mau mencari ya idola-idola lain. Tapi untungnya waktu kecil ya saya juga sudah ditanamkan tentang ya idola yang asli yang benar, yaitu Rasulullah SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Itu aman. Artinya pada saat SMP itu hanya mencari saja. Dan apa yang terjadi ternyata? Pada saat kita mencari idola di luar yang lain, itu selalu ya perbandingannya dengan idola yang asli. Anak saya ya yang bungsu kan perempuan. Waktu dia cerita tentang BTS, oh ya Ibu BTS Korean Pop ya, Korea, apa dia bilang? Ibu,
ini nih si Jangkok ini ya anak orangnya baik hati. Bu ini V ini orangnya baik hati. Dia neneknya saja dia selalu jagain. Itu artinya dia mengidolakan seseorang tetapi referensinya adalah idola sesungguhnya yaitu Rasulullah. Anak saya kalau cerita gitu. Ini kayak Nabi Muhammad nih Bu, waktu kecilnya gitu. Dia nggak ada bapak ibunya. Itu aman sebetulnya. Bersabarlah. Nanti ada satu masa dia kembali lagi idola fullnya adalah Rasulullah SAW. Karena saya merasa juga begitu. Dulu saya juga idola sama Harvey Malaiholo. Lewat udah biasa aja sudah. Pada saat kuliah kita kembali baca tarikh Rasulullah, ya baca lagi tentang ya nabi-nabi. Termasuk anak saya yang sudah mahasiswa, yang sudah dokter, kembali dia idolanya Al-Fatih, idolanya Umar bin Khattab, ya. Rasulullah SAW kalau saya tanya sama anak-anak, walaupun dia senang K-pop, kalau Rasulullah gimana? Oh itu mah nomor 1 Bu Aisyah. Jadi pahamilah dulu, ada kondisi-kondisi anak yang sedang dia mau mencari adakah idola yang nyata dan referensinya adalah idola yang sesungguhnya. Gitu. Untuk itu makanya setiap anak cerita atau mengidolakan seseorang ikut duduk dengerin, tanya apanya yang kamu suka. Kenapa kamu suka itu? Waktu anak saya bilang dia baik hati Bu, ya dia kecilnya tuh kayak Rasulullah nggak punya orang tua, ya. Dia dijaga oleh neneknya, makanya waktu neneknya meninggal itu satu dunia penggemarnya BTS sedih. Oh saya dengerin, oh gitu. Jadi anak-anak mengidolakan Korean pop itu ada alasannya. Alasan berikutnya apa? Bukan cuma karena ganteng, bukan. Kenapa? Ya. Ini mereka ini disiplin. Orang yang masuk Korean pop itu kalau nggak disiplin tergerus. Dia disiplin. Jadi anak belajar juga tentang disiplinnya. Itu masa-masa itu saja. Percaya deh, insya Allah mahasiswa dia punya idola sendiri lagi kembali ke Rasulullah. Yang penting waktu kecilnya kita sudah tanamkan. Yang repot waktu kecil nggak pernah ditanamkan. Oh ini yang repot ini. Ini yang repot. Untuk memperkenalkan Rasulullah sebagai uswatul hasanah itu harus kerja keras. Dan kita berharap juga mudah-mudahan selalu doakan pas dia nanti SMA atau mahasiswa, ya Allah memberikan petunjuk, makanya dia mencari cerita itu sendiri. Itu bisa begitu. Nggak selamanya mesti kalau sudah besar itu dari kita ceritanya. Tapi kalau anak masih kecil, nah itu masukkan sekarang. Ya, nah itu kira-kira seperti itu yang kalau itu pendapat saya ya. Kemudian ini gimana kalau sudah terlanjur? Satu aja, minta maaf. Bilang sama anak, ya Bunda mau ngomong sebentar aja. Kenapa Bun? Ya, Bunda tuh waktu kamu kecil, waktu TK, Bunda pernah ngamuk banget karena kamu loncat-loncat di tempat tidur sama kakakmu. Anak suka gini, yang mana ya? Yang mana ya? Karena ada anak pada saat kita teriak itu dia nggak nganggap itu nggak masalah, ya. Ada anak menganggap, memang saya waktu itu keliru makanya Bunda saya teriak. Artinya waktu itu pun anak itu sudah memaafkan, sudah. Jadi kita nggak perlu juga terlalu khawatir, tetapi penting untuk ajak dialog, ya. Kayak tadi malam aja anak-anak saya nih 5 orang ditambah lagi calon mantu saya kumpul, kita ngobrol soal waktu mereka kecil-kecil, mereka sendiri yang saling, waktu itu kamu iniin saya, waktu itu saya cuma dengerin. Kalau ada yang sampai nangis anak saya, kenapa dia sedih? Kakaknya yang nomor 3, bully kakaknya nomor 4, ya. Saya nggak usah ikut komentar yang jangan gitu nak, nggak usah begitu, dengerin aja supaya saat itu, pada saat anak cerita tentang dirinya, tentang perasaannya, itu dia sedang merilis. Paling saya datangin, usap-usap punggungnya, tambah nangis, biarin. Karena nangis itu adalah teknik pelepasan. Ya, sambil kita doain terus, bacakan istighfar, bacakan salawat dengan tangan kita, kan gitu. Nah, kalau gitu terus ada kesempatan, terus kalau gitu Ibu minta maaf ya nak, ya. Sekali lagi, Ibu minta maaf, Umi minta maaf, Bunda minta maaf, itu kalimatnya. Karena selama ini orang tua selalu bilang, saya udah minta maaf sama anak saya. Gimana caranya Bu? Maafin Umi ya nak, maafin Bunda ya nak, maafin Mama ya nak. Itu nampaknya sama, tetapi secara frasa itu beda. Ya, Bunda minta maaf ya nak, waktu itu Bunda teriak. Atau misalnya anak bilang,
Waktu itu aku jengkel banget sama ibu. Kenapa nak? Ya, waktu aku loncat-loncat, aku disuruh tidur di luar. Anak saya yang kedua pernah begitu tuh. Dan dia nyatakan itu pada saat kelas 6 SD. Oh, saya baru ingat langsung. Nah, kalau kayak gitu langsung kita minta maaf. Ibu minta maaf ya nak, karena waktu itu ibu kesel banget karena kamu loncat-loncat di tempat tidur. Karena bahaya jadi suruh tidur di luar aja sama. Langsung minta maaf, nggak usah juga denial. Kapan orang nggak kayak gitu? Enggak kok. Nah, itu kalau denial, kalau kita orang tua denial atau kita menolak atau mereject, anak makin jengkel. Ya, jadi sekali lagi bikin sesi-sesi ngobrol-ngobrol tentang apa yang pernah dilakukan dulu. Kadang anak pada saat itu sudah memaafkan, ada anak yang satu lagi justru pada saat itu dia ingat terus, dan pada saat kita ngobrol-ngobrol ada momentum untuk ngobrol terus dia nyatakan, di situ pula kita minta maaf. Ingat kalimat minta maaf karena kita yang hilaf. Bunda minta maaf, ibu minta maaf. Bu Aisyah, apa nanti nggak keinjak-injak harga diri kita kalau kita minta maaf sama anak? Enggak tuh ternyata. Menurut penelitian justru tidak, malah anak belajar bahwa ibuku saja yang melahirkan aku, pada saat dia ada hilaf, dia minta maaf. Maka anak akan belajar pada saat dia juga ada hilaf, dia segera minta maaf. Dan itu juga terbukti itu. Bunda, maafin aku ya, aku minta maaf ya bunda, aku salah. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita merasa pada saat itu ada kekurangan, atau mungkin ada istilah yang para ahli bilang kesalahan, tapi buat saya sih nggak suka istilah kesalahan, maka ya minta maaf saja, ya minta maaf. Oke, tapi sekali lagi bunda minta maaf, ayah minta maaf. Hati-hati, maafin bunda ya nak, maafin ayah ya nak, ya oke. Ya kira-kira begitu Teh Ida, mudah-mudahan bisa juga terjawab ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Sebenarnya itu yang terakhir itu banyak suara hati ibu-ibu sekarang, karena setelah dapat parenting seperti ini baru tahu oh ternyata. Nah, kalau udah lewat tuh seperti apa? Jadi kuncinya satu ya Bun ya, minta maaf. Ya, terima kasih. Ya. Nanti otak anak itu akan terprogram dengan tersendirinya. Walaupun memori bahwa ibunya marah itu nggak lupa, nggak ingat. Apa maksudnya tidak hilang, tetap ada. Hanya emosinya yang lepas. Ya, satu ketika nanti dia cerita sama anaknya, ya dulu nih ayah waktu loncat-loncat di tempat tidur, ya yang Uti marahin ayah, tapi ceritanya udah sampai ketawa. Ya, itu memang kerja otak. Allah ya menyambungkan koneksi otak, baik memori yang bagus maupun memori yang negatif. Tapi yang diminta adalah kalau memori negatif, lepaskan emosinya supaya memori tetap ingat untuk apa? Pembelajaran. Ya, bahwa next kalau anak melakukan sesuatu, kita ngomong santai aja kali. Ya, nggak usah kayak dulu, malah jadi tambah runyam. Nah, itu makanya memori nggak pernah hilang, hanya yang dilepaskan adalah emosinya. Jadi begitu kira-kira hikmah dari memori yang nggak hilang di otak kita. Baik Bun, terima kasih. Ini kan udah sesi 2 ya Bun. Masya Allah, pertanyaannya masih banyak ini. Saya boleh minta waktu perpanjang 15 menit gak Bun? Boleh. Oke ya, ini ada pertanyaan, ini sesi yang ketiga. Ini dari Dewi Yulianingsih. Assalamualaikum Bu. Bagaimana jika si anak sudah dapat tugas masing-masing untuk bantu ortu, tapi tidak dilakukan? Jika diingatkan mereka selalu jawab dengan berbagai alasan. Apakah kesalahan dalam penyampaian yang orang tua sampaikan atau apa Bu? Mohon pencerahannya dari Bu Aisyah. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari Mahmudah Rohayati. Assalamualaikum Bu. Bagaimana sikap kami menghadapi anak dari suami, anak dari pernikahan sebelumnya? Jadi beliau mengasuh anak suami ya dari pernikahan sebelumnya. Anak sambung ya? Ya, anak sambung. Yang terdeteksi punya banyak luka dari pengasuhan lalu. Dan qadarullah, anak-anak itu sekarang tinggal di asrama, jadi tidak bareng serumah. Artinya walaupun anak sambung, beliau juga tidak mengasuhnya gitu. Dan mungkin karena peduli, bagaimana nih? Sepertinya beliau juga melihat ada luka dari pengasuhan sebelumnya. Itu pertanyaan kedua ya Bun ya. Nah, ada pertanyaan ketiga nih Bun. Ini titipan memang tidak ada di sini.
Kadang dari pengasuhan yang saya pernah dapat itu pada saat kita memberikan berbicara dengan anak, menyampaikan sesuatu, itu bicaranya nadanya nggak bisa tinggi ya Bun ya, dengan jarak dekat, betul nggak Bun ya? Supaya penyampaian lebih halus, lebih lembut, dan ke anak lebih keterima. Bun ada yang nanya seperti ini, saya itu, punten ya, dalam arti latar belakang keluarga saya kan kalau berbicara suaranya keras, atau mungkin ada ras suku yang bicaranya nggak bisa pelan, ngomongnya juga ya, kayak kenceng. saya nih, kayak saya orang Bugis ini, itu pita suaranya tebal. Orang Makassar, orang Bugis pita suara tebal, kayak orang Medan, orang Madura ya. Betul. Ya. Maka cara ilmu pendidikan katanya ketika berbicara dengan anak harus dengan lemah lembut, dengan jarak yang dekat supaya penyampaiannya lebih baik gitu. Bagaimana Bun seperti itu? Itu pertanyaan 3 aja ya Bun ya. Mangga, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran ini yang bertanya ya. Teh Ida, yang bertanya dicatat nggak tadi? Yang di apa? Maksudnya yang diucapkan atau dibacakan dicatat ya? Dicatat Bun, dicatat ya. Iya, karena saya mau kasih giveaway ceritanya. Mau kasih buku. Yang bertanya tadi, kalau tadi dicatat, saya mau kasih buku. Ini buku tentang 20 kisah pecandu narkoba pasien kami, supaya kita belajar lebih dalam lagi, terutama untuk supaya anak-anak tidak terkena narkoba ya. Nanti kita kirimkan ya. Ya, mudah-mudahan tercatat tadi ada berapa ya. Nanti saya akan sampaikan di chat yang tadi tanya, nanti bisa hubungi panitia. Minta alamatnya kalau bisa ya. Nanti dikumpulkan, nanti dikasih ke Mbak Nining tim kami ya. Ya. Baik. Terima kasih. Jadi gimana ya? Ini anak udah dikasih tugas masing-masing gitu ya. Kita jawab ini ya. Sebetulnya begini, membimbing anak itu memang nggak bisa instan. Cuman dikasih tahu sekali, 2, 3 kali, kadang-kadang anak ini butuh beberapa kali. Nah sekarang tinggal waktu kita menyampaikannya, kira-kira kita pakai bahasa yang mana nih gaya komunikasinya ya. Siapa tahu masih di 12 gaya populer kesalahan dalam komunikasi tadi yang Bu Eli Risman paparkan. Apakah masih merintah, apakah masih menyalahkan, apakah masih membandingkan, apakah masih meremehkan kan gitu ya. Apakah masih isinya terlalu banyak makanya ya, terlalu menasihati, ataukah mengkritik ya, ataukah membandingkan, ataukah menyindir. Kira-kira masih di situ nggak? Makanya itu tadi kan kalau ada kata makanya itu kayaknya nggak enak dengarnya. Nah, untuk itu kita coba cari tahu dulu. Kemarin kita ngomongnya kayak apa ya? Kemarin ya. Nah, ini lanjut dulu sama yang pertanyaan tentang kalau kita bicara sama anak harus gimana ya? Sebetulnya Allah sudah mengajarkan kita kalau bicara sama anak tentunya yang lembut. Banyak sekali ayat-ayat Quran ya. Salah satunya ini yang paling saya selalu pegang ini ya. Ali Imran 159 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena rahmat Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Kan disuruhnya gitu. Wah, itu susah banget sih kita harus lemah lembut gitu ya. Kan apalagi pita suara saya kan besar ya, kayak saya juga. Tapi pita suara besar lembut itu bisa ya. Itu kan cuman timbre saja. Pita suara itu hanya membuat timbre saja ya, jenis timbre suara kan gitu. Nah, kenapa sih harus susah-susah lembut-lembut gitu? Karena lanjutan di Ali Imran 159 Allah berfirman, sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Ya. Nah, ini bahaya kalau anak menjauh dari kita, apalagi menjauh dari luar rumah. Itu banyak kejahatan di luar rumah. Ya, bully, judi, narkoba, LGBT, pornografi yang ada porno aksi. Tambah lagi sekarang virus corona kalau kita anak-anak menjauh dari rumah kita atau keluar rumah kan gitu. Ya. Nah, jadi kita diminta lemah lembut karena kalau kita keras kasar mereka menjauh darimu. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anak masih songong, masih susah juga. Saya sudah lembut, kasih tahu tugasnya, dia juga belum mengerjakannya. Ya, di ayat itu Allah ya berfirman, ada tambahannya di situ. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun baginya.
Jadi kalau misalnya kita sudah minta sama anak, ya sudah lembut, tapi tuh anak masih aja tarsok atau songong, kita disuruh maafkan. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Sebut namanya Bu yang lengkap, Fulan bin Fulan ya Allah. Kalau perlu, kenapa ibu harus maafkan? Sebut juga, ini dalam pendalaman ya, pendalaman teknik ya. Kenapa kamu ibu maafkan anak itu? Siapa yang ibu maafkan? Kenapa dia ibu maafkan? Ya Allah, karena dia disuruh cuci piring berkali-kali dia nggak mau ya Allah, dia belum lakukan ya Allah, kan gitu. Ya, dan mohonkan ampun baginya ya Allah, ampuni dia anakku Fulan bin Fulan ya Allah. Berkali-kali saya suruh cuci piringnya belum juga dia kerjakan. Itu tuh, ya. Di ayat itu ada sambungannya, ya. Dan bermusyawarahlah pada mereka dalam pada satu urusan. Baru kita ajak musyawarah lagi. Tapi sebelum kita musyawarah atau mengingatkan mereka atau dialog lagi tentang tugas-tugasnya atau tentang apapun, itu 3 yang diminta. Ya, tahapannya minta lemah lembut. Kenapa? Karena lemah lembut bukan turunan, bukan bawaan lahir seorang ibu pada anak, seorang orang tua pada anak. Kita orang tua sama anak sendiri lebih cenderung emosi kita turun ke buru-buru, buru-buru. Kenapa? Karena antara kita takut dengan marah, kita seringnya begitu. Malah sama anak orang lain, kita malah bisa lebih lembut. Ya, makanya dalam pendidikan kita tidak bisa lagi 24 jam kita sendiri yang didik. Makanya kita titiplah sama orang lain, yaitu Bapak Ibu guru. Nah, anaknya Bapak Ibu guru dititip juga sama Bapak Ibu guru yang lain, kan gitu. Makanya dikatakan kalau orang tua sudah bisa lembut sama anaknya, itu karena rahmat Allah turun. Jadi ayah bunda kalau sudah bisa ngomong lembut sama anak, itu rahmat Allah turun ke kita. Apa nggak seneng tuh, nggak enak ya? Kita bahagia banget itu. Ya, rahmat Allah turun. Makanya dari kalimat di awalnya, maka karena rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jadi kita minta ya Allah, astagfirullah ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Dan maafkan mereka ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah, sudah saya bilang ya Allah tidak merokok, jangan merokok tapi tetap merokok. Kita bilang kayak gitu. Dan mohonkan ampun baginya ya Allah, ampuni dia ya Allah. Yang lain yang ngerokok tapi dia yang ngerokok. Misalnya ini ya kalau soal rokok ya, baru ajak musyawarah lagi. Nah di situ baru kita ajak lagi sini. Nah ibu mau bilang gimana nak? Sudah bisa berhenti rokoknya? Ya sekarang udah lumayan Bun. Alhamdulillah. Ya gitu ya. Tapi sebelum musyawarah itu 3 angka, minta lembut, maafkan dan mohonkan ampun. Insya Allah itu rahmat Allah juga turun pada anak kita ya. Terus gimana Bu Aisyah? Ini anak saya ya, anak saya membimbing anak sambung dan kemudian dia ada luka juga dengan pola asuh yang di awalnya ya. Kembali Bu, pakai tadi Ali Imran 159 kalau kita mau ajak ngobrol atau kita mau ajak diskusi gitu ya. Dan ingat tadi juga ada satu fenomena bahwa kalau kita sama anaknya orang itu jauh lebih gampang untuk bisa atur intonasi suara atau kita bisa lebih gampang lembut. Ini kekuatan juga karena ini anak sambung ya. Kita menghormati ayahnya dan kita ingin membantu juga anak. Tapi sekali lagi lihat lagi umurnya. Pada saat Ananda ini sudah mulai masuk akil balik, katakanlah 6 SD, SMP ya, ini masa-masa yang labil banget. Maka ya tolong tidak usah ibu sambung kalau tuh anak, kalau misalnya nih anaknya perempuan, itu kalau lihat ibunya jutek banget. Ya, ibu sambungnya maksud saya, ya. Atau kalau anak laki-laki lihat ibu sambungnya suaranya selalu intonasi tinggi. Nah, anak-anak yang di SMP ini karena sedang pubertas, hormonal mereka sedang tinggi-tingginya. Ya. Yang biasanya mungkin waktu SD, hormon perempuan itu keluar, ini kalau saya bisa analogi ya supaya bisa diingat, keluarnya setiap hari barangkali 1 cangkir estrogen itu keluar, tapi pas anak perempuan sudah menstruasi, itu keluarnya 1 galon. Itu dia sendiri kadang-kadang lebih perempuan dari kita. Ya. Anak laki juga gitu, hormon testosteronnya pas SMP nih keluarnya 1 galon. Dan kita tahu testosteron itu salah satunya sifat dari testosteron itu agresif. Ya, ini buat kita juga siapapun yang punya anak laki-laki, apalagi SMP ya, dan masih juga SMA ya. SMA juga masih agresif tapi agak berkurang daripada SMP. Kalau kita mendesak-desak anak laki, dia naik intonasi suaranya juga berarti ya kita yang mundur dulu. Kenapa? Dia itu hormonnya lagi banjir. Anak kita itu apalagi yang di SMP mengendalikan hormonal itu belum terbiasa.
belum terbiasa, ya. Yang anak perempuan pada saat ya biasanya itu keluarnya 1 galon estrogen, suatu ketika 2 hari momen itu sama sekali estrogen nggak keluar, itu juga kaget badannya lagi. Ya, jadi sekali lagi kita kalau dia usianya SMP, mohon permakluman kita, permahfuman kita tinggikan lagi. Ya, bersabarlah, nanti dia mahasiswa makin baik anak-anak ini. Dan sekali lagi kuasai tentang 12 gaya komunikasi yang komunikasi yang tadi Bu Eli Risman sampaikan. Itu 12 gaya populer yang kekeliruan kita di situ. Kuasai aja itu, ya. Jadi kalau nanti anak sambung ibu, ibu misalnya besuk dia di boarding school atau pulang, terus jutek, ya sudah. Maafkan mereka dan mohonkan ampun baginya. Baru kita tegur. Apa kabar sayang? Sehat ya nak ya? Mau makan? Ya itu aja. Ya. Kalau dia lagi belum bisa membuka dirinya pada orang tuanya, pada ibu sambungnya, sabar, nanti ada 1 titik. Ya. Istiqomah, perlihatkan bahwa kita memang sayang sama dia. Jadi 1 titik nanti dia juga akan bilang, dia mau cerita sama kita ya tentang apa saja lukanya. Barulah itu kita bantu untuk membetulkannya. Tapi ingat, tunda nasihat dulu, tunda. Dengerin dulu, dengerin. Itu tadi mendengarkan aktif, dengerin. Level emosinya di mana? Lebih baik menamakan emosinya. Kamu sedih banget ya dulu ya nak. Aku sedih banget dulu, ayah bunda pisah. Aku sedih banget dulu, bunda aku dipukul sama ayahku. Kamu sedih ya nak ya? Iya. Biarkan dia nangis juga. Kalau misalnya nangisnya sesungguhkan nggak bisa berhenti, ya peluk. Karena pada saat dipeluk, hormon yang keluar, hormon oksitosin dan dopamin itu akan membuat dia tenang, kortisol menurun. Ya, jadi memang ini perlu banyak kita ya tambah lagi teknik-teknik kita. Tetapi sekali lagi ya, yang paling penting adalah mengetahui di mana emosi anak ini, mengetahui ya di level mana emosi anak ini. Terus juga kita memberikan permakluman atau permahfuman bahwa satu ketika anak sedih boleh kok, satu ketika anak kesel boleh kok. Apalagi sekarang anak ini banyak anak kesel, kenapa? Stres belajar online. Betul, ibu aku capek banget, ini guru banyak banget sih ngasih tugas, apalagi kemarin tuh waktu libur hari tasrik kan libur tuh, atau kemarin yang libur Muharram kan itu nyambung-nyambung ya, tapi tugas juga banyak. Kata anak-anak, kenapa sih kalau libur nggak usah ada tugas biar kita juga nikmatin libur gitu. Belajar online tuh lebih capek karena duduk mata harus fokus, ini capek loh mata, belum lagi radiasi. Ya, terus dia harus ngerjain sendiri, nggak ada temennya. Kalau di sekolah kan masih bisa, kalau dia nggak ngerti, nggak berani nanya gurunya, nanya temennya. Apa sih maksudnya? Sekarang dia nggak berani. Mau tanya ibunya juga nggak ngerti. Itulah makanya kita maklumi, oh sesekali dia kesel gara-gara belajar online, nggak apa-apa. Gitu, nggak usah juga kita mencari tahu gimana caranya ya menghadapi supaya dia nggak cepat kesel, nggak usah, biarin dia merasakan keselnya supaya nanti dia ngerti bagaimana memanage keselnya. Paling kita namakan kesel ya Naya. Iya, habis gimana nih guru-guru pada nggak ngerti banget. Oh iya, ibu juga kalau jadi kamu mungkin kayak gitu. Jadi kita berempati juga, udah gitu aja. Nanti lama-lama kalau dia merasa ibunya ngerti tentang perasaannya, dia akan naikkan, baru masukkan nasihat. Tarik nafas, coba nak, tarik nafas, istighfar, coba astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu. Karena banyak orang tua, karena juga menghormati guru, waktu anaknya sewot, gimana sih nih guru-guru nih ngasih tugas banyak banget? Nggak boleh gitu, guru itu kan orang tua kita, itu anak kesel. Karena belum apa-apa, kita nasehatin, emosi dia mandek, nggak naik. Ya, coba, karena begini, zaman sekarang, anak ini dia ciri khasnya jujur. Saya dulu juga kesel sama guru saya, cuman era dulu pola asuhnya belum parenting milenial, masih parenting kolonial. Mana boleh jujur, mendem. Makanya zaman dulu orang kena narkoba lebih mudah itu. Kenapa? Karena mendem. Sekarang anak kena narkoba juga mudah, Bu. Iya, kenapa? Karena harusnya sudah parenting milenial, orang tuanya masih parenting kolonial, makanya jadi toxic parent. Ya, jadi kira-kira seperti itu, ya Teh Ida, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang ditanyakan. Ya, ini mohon maaf kalau nggak bisa menjawab sepenuhnya, karena memang ilmu parenting banyak sisinya. Ya, kita hari ini hanya mengumpulkan keping-kepingnya saja. Besok insya Allah barangkali ada guru-guru kita lagi memberikan sharingnya. Kumpulkan lagi kepingnya,
Besok lagi ada guru, kita kumpulkan lagi kepingnya. Jadi begitulah tugas kita mengumpulkan keping-keping ini ya, insya Allah. Baik Bunda, terima kasih. Baik, Jadi kembalikan lagi ke mengumpulkan keping-keping ya Bun, supaya nanti keping-keping ini kita susun rapi menjadi keping-keping parenting kita. Iya, makasih Bun. Tapi sayang sekali kita dibatasi dengan waktu, padahal banyak sekali. Saya lihat intip di chatnya YouTube banyak sekali pertanyaan, tapi karena terbatasnya waktu, kita akhiri acara kita hari ini. Tidak semua pertanyaan, jadi mohon maaf. Atau mungkin gini Teh. Nah, kenapa Teh punten, kalau misalnya ada ibu-ibu yang memang urgent banget mau tanya, boleh kita DM di IG ya, insya Allah ya. Cuman karena IG saya banyak yang fake, banyak orang bikin, jadi bukan saya yang bikin, nanti tim akan kasih di kolom chat tentang yang IG yang asli. Yang asli, yang original. Kalau kalau ke fake nanti malah nggak kebaca ya. Dan mohon maaf kalau mungkin nggak bisa hari itu juga dibaca, mungkin besoknya atau lusanya ya. Punten banget karena banyak banget ya. Baik, terima kasih. Ya, kita juga sebagai panitia mohon maaf karena terbatas waktu tidak dapat disajikan semuanya. Itu terima kasih kepada Bunda Aisyah Dahlan. Mudah-mudahan ilmunya jadi berkah. Sehat selalu ya Bun ya. Amin. Sama-sama semua jaga kesehatannya. Insya Allah sehat walafiat. Terima kasih juga kepada sponsor yang hari ini tidak tidak mungkin secara terlaksana dengan maksimal kalau tanpa sponsor kita. Yang pertama adalah Indosat, terus yang kedua ada HNI Pusat, ada DC HNI 1, GNI Ibu Diah Wahyuni. Sponsor kita juga Rumah Sakit Permata Jonggol, ada juga di Brass House Cariu. Sponsor berikutnya ada Rafa Allshop, dan ada sponsor kita yang berikutnya dari Prudential Cilengsi, Ibu Dewi Rahmawati SE. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan kontribusi untuk acara hari ini menjadi manfaat dan berkah untuk para sponsor kita. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kepada PKS TV, pada DPD PKS Kabupaten Bogor, kepada DPC Jonggol, SPKK Kecamatan Jonggol, dan RKI Jonggol, seluruh pemirsa baik via Zoom, YouTube PKS, dan semuanya yang ada di jaring Facebook PKS. Terima kasih juga pasti hari ini tanpa ada kreasi dan dukungan dari Kang Ujong. Terima kasih Kang Ujong. Ya, baik Bunda, mungkin acara dan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang hadir pada hari ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang tadi pertanyaannya kita sampaikan, saya bacakan, ditanyakan kepada Bunda, ada gift khusus ya dari Bunda Aisyah Dahlan. Nanti tolong tinggalkan jejak chat WA-nya, boleh nanti WA ada PJ yang akan dicantumkan nomor telepon, nanti kita minta alamat untuk disampaikan gift dari Bunda Aisyah Dahlan. Dan untuk beberapa pemenang door prize yang dari panitia pun nanti akan dikirim oleh panitia. Bagaimana Bu Suci? Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ya. Bu Suci, suaranya tidak terdengar. Cek. Kedengeran ya, Teh? Ya, silakan. Ya. Baik, untuk hadiah, nanti silahkan menghubungi nomor telepon 0813-142-70834. Sekiranya bisa dijangkau di wilayah Jonggol, hadiah bisa diambil ke alamat. Kemudian kalau misalnya di luar Jonggol, maka hadiah nanti akan dikirimkan. Untuk prosedur pengiriman nanti kita bisa waprian lewat WhatsApp. Begitu Teh Ida, silahkan dilanjutkan.
Terima kasih. Sekali lagi, saya sebagai pembawa acara hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat melaksanakan aktivitasnya kembali. Mudah-mudahan sehat semua dan dilancarkan segala aktivitasnya dan diberkahkan rezeki dan usianya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.